pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara Health Talk yang kali ini sangat berbeda daripada biasanya, karena biasanya Health Talk itu disampaikan secara interaktif, namun sekarang kita virtual nih. Jadi ada perbedaan, dan terima kasih kepada panitia OHIA PHE dan panitia dari ICT sehingga kita bisa melangsungkan acara ini Health Talk. Perkenalkan dulu, saya Sabta Wibowo dari OHIA PHE, ya dari KYC PHE, dan acara Health Talk kita kali ini bertema Work and Life Balance in New Normal, dengan ada narasumber ya yang sudah expert di dalam bidangnya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, 3 bulan ini kita sudah bekerja dari rumah, dan sebagian dari sudah sejak awal bulan Juni, sejak bulan kemarin itu sudah ada yang bekerja juga di kantor. Maka pasti ada suka dukanya di dalam kita menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut ya. Baiklah, pada acara kali ini Health Talk, urutan acaranya akan saya sampaikan adalah pertama kali ada opening yang akan disampaikan oleh Bapak Rio Dasmanto sebagai QHSC Upstream. Lalu yang kedua adalah pemaparan dan penyampaian dari narasumber kita, Dr. Natalia Widiasih Raharjanti dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Indonesia, Universitas Indonesia. Nanti dalam pemaparan Dr. Natalia akan bersama kita, dan Bapak Ibu mohon untuk yang akan ditanyakan dapat dituliskannya di dalam Q&A, kolom Q&A dengan menuliskan nama, lalu unit Bapak Ibu juga dari lokasi mana. Demikian dari saya, dan silakan kepada Pak Rio untuk membuka acara ini supaya lebih lancar. Baik, terima kasih Dr. Sabta. Yang saya hormati Dr. Natalia, yang saya hormati rekan-rekan semua yang bergabung dalam webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Natalia yang telah berkenan hadir dalam virtual communication ini, memenuhi undangan kami untuk mengisi sharing session khususnya terkait life balance di pagi hari ini. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID ini membuat sedikit banyak pola hidup dan pola kerja kita berubah. Namun mungkin juga ada yang sedikit ingin saya sampaikan ke Dr. Natalia, kalau saat ini perubahan itu terjadi, sepertinya ada fase-fase yang membuat orang menjadi kebingungan. Dengan dalam artian gini, ketika berubah dari kondisi keseharian bekerja, tiba-tiba dibuat work from home, ada semacam kekagetan ketika terbiasa berkomunikasi sosial dan lain-lain dengan kawan sekerja, tatap muka, berinteraksi dengan atasan, terus kemudian harus di rumah, ada semacam kekagetan pola kerja. Nah, saat itu banyak yang mengeluhkan bahwa ternyata work from home itu lebih capek, lebih melelahkan, karena meeting itu sambung menyambung, dan malam itu belum selesai juga karena siangnya penuh dengan meeting, malamnya mengerjakan yang sifatnya administratif, sehingga ada yang cenderung tidurnya malah lebih larut, terus kemudian ada yang mengeluhkan meetingnya malah jadi semakin tidak jelas karena semua tahu kita di rumah, jadi malam-malam pun kadang-kadang diajak meeting. Ya, tapi kemudian ketika sekarang sudah bergeser lagi, mulai WFO lagi, sepertinya yang kemarin WFH itu sudah mulai adaptasi sebetulnya, sudah mulai terbiasa. Tiba-tiba sekarang ketika di WFO kan, ada muncul kekagetan baru gitu.
yang sebagian justru ngerasa kayaknya enakan WFH ya katanya gitu. Padahal waktu di awal-awal mereka mengeluhkan bahwa WFH itu tidak nikmat, tidak enak gitu. Nah bahkan dari awal juga ada yang sudah melakukan dalam tanda petik penolakan. Pak kenapa sih ini kan belum berakhir, kenapa kita nggak WFH terus? Dia bilang beda ya antara pertimbangan safety kesehatan dengan pertimbangan pemerintah dan pemegang kebijakan lah. Itu harus dibedakan. Nah, pada kenyataannya ternyata memang demikian dok. Jadi ketika kita saat ini sudah kembali dalam hampir 1 bulan ini work from office lagi, kelihatannya terpecah antara yang insist ingin tetap WFH atau justru yang mungkin belum pernah WFO karena komorbid ingin WFO gitu. Nah, kelihatannya work-life balance ini memang perlu kita mendapatkan masukan lah, mendapatkan insight dari dokter, mengelolanya seperti apa gitu. Karena mungkin bagi sebagian berada di rumah itu bisa jadi malah stres. Sebagian itu stresnya bukan karena kerja di rumah, dok, mungkin stres dimarahin sama istrinya barangkali ya. Barangkali. Jadi itu, jadi sengaja pagi ini kami mengundang Dr. Natalia untuk men-sharing ke kami kiat-kiat serta apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan work-life balance itu yang mungkin bisa kita aplikasikan, plus juga mungkin kita bisa mengukur sendiri dalam artian sebetulnya kita masih sehat nggak sih secara kejiwaan gitu. Itu saja barangkali dok. Terima kasih kembali atas kesediaannya. Kepada kawan-kawan silakan dimanfaatkan momennya, kita punya waktu cukup panjang dengan Dr. Natalia yang pakar di bidangnya, expert di bidangnya. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sapta silakan dilanjutkan. Dr. Sapta. Sepertinya Dr. Sapta di mute mungkin ya. Baik Pak Rio. Maaf, maaf Bapak Ibu, Pak Rio, terima kasih atas sambutan Pak Rio. Ya memang perlu ada adaptasi nih Dr. Natalia ya buat teman-teman kita. Bahkan kami sendiri ini juga perlu adaptasi dengan ada perubahan pola maupun jam kerja, dan harapannya nih dengan mengundang Dr. Natalia tadi seperti disampaikan Pak Rio bahwa ada kiat khusus gitu ya yang akan bisa disampaikan oleh Dr. Natalia. Baik Pak Rio, terima kasih atas opening speech-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan penyampaian dari Dr. Natalia. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Dr. Natalia ya. Dr. Natalia dipanggilnya disapa dengan Dr. Natalia. Panjangnya Dr. Natalia Widiasih Raharjanti. Beliau adalah dokter dari Universitas Indonesia di tahun 1999, lalu melanjutkan dengan pendidikan dokter spesialis kesehatan jiwa, kemudian magister pendidikan kedokteran, lalu brevet program psikoterapi, konsultan juga psikiatri forensik. Saat ini beliau aktif di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai Ketua Program Spesialis Kedokteran Jiwa dan Kepala Divisi Psikiatri Forensik. Beliau juga aktif di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa se-Indonesia dan American Academy of Psychiatry and the Law. Maka beliau ini expert di dalam psikiatri forensik, psikoterapi, dan pendidikan dokteran. Jadi kami semua harapkan Dr. Natalia bisa mendapatkan atau bisa memberikan tips kepada kita bagaimana nih menghadapi yang tidak biasa ini di pandemi yang kita semua hadapi. Silakan Dr. Natalia. Ya. Terima kasih Dr. Sapta, selamat pagi Pak Rio, terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya untuk bisa berbagi di sini pagi ini. Saya coba share slide-nya ya dok. Oke, memang seperti yang Pak Rio sampaikan tadi bahwa situasi pandemi ini merupakan sesuatu yang sifatnya nggak mudah buat kita semua jalani
Dan ini berlaku bukan cuma buat di Indonesia, tetapi buat seluruh dunia nih. Dan mencari balance pada situasi yang normal merupakan sesuatu yang juga menjadi PR bersama. Nah, kenapa begitu? Kita tahu sejak Maret 2020, slide-nya kelihatan ya Dokter Sabta? Lihat share-nya? Kelihatan dong. Oke, nah sejak Maret 2020 pertama kali ada kasus positif COVID, kemudian diikuti dengan makin meningkatnya angka pasien dan diikuti dengan beberapa kematian dari orang-orang yang terjangkit COVID, dan kemudian mulai diterapkan social distancing, physical distancing. Nah kemudian di April akhirnya pemerintah menerapkan nih PSBB dan menekankan untuk tujuannya adalah menekan jumlah kasus, dan akhirnya banyak perusahaan dan maupun sekolah dan banyak aktivitas yang akhirnya diharapkan berlangsung di rumah yang kita kenal dengan WFH. Tetapi sejak Juni 2020 mulai kita menerapkan yang namanya new normal. Nah, tujuannya bukan karena situasi sudah aman, tetapi karena roda ekonomi nih, dan transisi ini juga kembali yang seperti tadi Pak Rio bilang, bahwa udah keenakan WFH tiba-tiba harus berubah nih, ada WFO lagi, itu yang juga menyebabkan banyak hal terjadi. Nah, seperti apa sih yang bisa terjadi? Ternyata aturan ini pun di setiap perusahaan kan masih beda-beda gitu, dan semuanya juga masih mencoba karena ini masih era adaptasi. Jadi peraturan bagaimana WFO dan bagaimana yang terbaik waktu seseorang itu ada WFO mandatori dia bisa tetap aman, dan bagaimana WFH itu juga bisa berjalan dengan baik sehingga produktivitas tetap berjalan, itu masih jadi perdebatan tuh, masih jadi apa ya, bukan perdebatan sih sebenarnya, masih jadi PR yang terus-menerus dievaluasi. Bagaimana caranya supaya ini semua berjalan dan bisa berpengaruh dengan baik. Nah, ternyata proses adaptasi itu kalau kita lihat nggak semua sifatnya berjalan mulus. Ada beberapa orang-orang tertentu yang justru kesulitan nih. Tadi kenapa ada yang akhirnya lebih senang WFH, ada yang lebih senang WFO, ada yang justru mau ditaruh di rumah salah, ditaruh di kantor juga salah. Nah, itu yang kadang-kadang di situasi COVID ini banyak menimbulkan permasalahan secara mental, kejiwaan. Contohnya jadi timbul cemas, depresi, bahkan ada stres pasca trauma waktu dia pernah didiagnosis COVID atau nunggu nih gara-gara batuk, tiba-tiba nunggu hasil kan lama. Terus dia diisolasi. Nah, itu juga sering kali nanti buat Dokter Sabta, Dokter Anton pasti atau Dokter Mei akan lihat banyak orang-orang yang jadi timbul panik, ketakutan, bahkan setiap gejala dirasakan wah nih kayak corona nih, atau yang kita kenal dengan gejala psikosomatik. Dan bahkan gangguan kejiwaan bukan hanya terkait soal perasaan, ketakutan mental tadi, bisa keluhannya fisik. Jadi dia bisa masuk dengan keluhan panik yang merasa bahwa oh ini saya sakit jantung nih dokter, karena baca di ini oh kalau sakit jantung nih jangan-jangan karena COVID, atau justru dia bisa ngambil satu putusan yang akhirnya tidak berujung baik gitu, karena situasi COVID ini berdampak pada situasi ekonomi. Jadi ada beberapa orang yang mengambil satu putusan yang tidak rasional. Misalnya jadi ini kalau dilihat tuh ada bangkrut akibat COVID, kontraktor properti jadi bandar narkoba. Jadi putusan ya jadi membuat dia jadi berurusan dengan hukum. Atau saat dia putus asa karena stres, dia merasa udah nggak ada lagi orang yang bisa menolong, dan atau COVID ini nggak ketemu obatnya, akhirnya dia putus asa, dia akhirnya bunuh diri. Nah, karena dia sekedar diputus pekerjaan karena banyak pengurangan pegawai misalnya. Hal-hal itu yang kita juga perlu waspadai. Ternyata kecemasan pada proses adaptasi ini buat tiap orang responsnya bisa beda-beda. Nah, itu yang kalau tidak kita amati baik-baik bahwa apakah ini stres yang masih normal atau ini stres yang udah mengarah ke suatu kondisi yang perlu kita waspadai. Itu yang nanti kita belajar sama-sama nih setengah jam ke depan, seperti apa sih yang harus kita amati. Dan ini untuk bisa mengamati sama-sama tentunya penting buat kita di institusi paham nih masing-masing peran perlu memahami apa yang terjadi pada diri sendiri. Demikian pula waktu kita bekerja di kantor atau kita bekerja di offshore atau kita harus bekerja di rumah nanti, atau juga pihak manajemen, karena perlu kerjasama antar profesi itu untuk tetap membuat situasi adaptasi
adaptasi ini tetap berjalan dengan aman bagi semua dan tetap produktif. Kenapa begitu? Karena kalau ada satu aja yang kena COVID, kira-kira akan berdampak nggak? Misalnya lagi di offshore nih, baru ketahuan positifnya setelah dia sampai. Karena kan kadang-kadang nungguin hasil baru 3 hari sampai, padahal rapidnya negatif. Jadi kita udah merasa aman. Jadi ini pegawai kita kirim nih ke offshore. Ternyata di sana tiba-tiba positif. Nah, itu tentunya akan mengganggu tuh produktivitas di tempat kerja. Baik, dan itu juga bisa memicu selain kesehatan fisik, juga ketakutan secara mental. Jadi kalau ibaratnya satu institusi itu kayak mobil, begitu ada satu roda yang terganggu, jalannya mobil itu akan oleng. Nah, ini yang kenapa penting buat kita sama-sama nih, nanti sebagai pekerja, atau kita sebagai pihak manajemen, atau kita sebagai dokter di perusahaan itu, kita harus sama-sama melihat nih, apa sih yang harus kita perhatikan agar roda tadi yang sempat tidak berputar ini bisa mengganggu jalannya perusahaan ini tidak terjadi, gitu, bisa kita cegah dan bisa kita atasi sama-sama. Nah, tentunya ini yang harus kita kenali yang pertama. Apa aja sih sumber yang akan potensial jadi stresor bagi kita nih sebagai pekerja atau kita nanti di manajemen atau apa. Kita kenal untuk kita sebagai individu dulu deh. Biasanya kan kita mulai memperhatikan diri kita dulu gitu. Biasanya yang dengan situasi pandemi dan situasi new normal ini, waktu kita dari WFH dikembalikan ke WFO, kita mulai takut nih. Waduh, ntar kalau balik saya bakal ketularan nggak ya? Nanti di jalan saya mesti naik apa nih? Nanti di jalan ada orang yang akan sakit nggak? Gitu. Terus atau di rumah kita nih tentang stigma misalnya, justru pikiran-pikiran rekan kerja atau rekan kantor atau justru keluarga kita pulang nih pakai baju dari kantor ditanya udah mandi belum, udah ganti baju nggak, tadi di kantor ketemu siapa aja, di jalan ketemu siapa aja. Jadi ketakutan akan kena corona atau takut ada keluarga dekat yang sakit itu menjadi satu stresor tersendiri karena ini asalnya dari pikiran kita. Tapi itu sesuatu yang real, sesuatu yang pasti perlu kita hadapi sama-sama. Dan bukan, justru kalau kita nggak berpikir gini, kita bukan orang normal. Nah, kemudian dengan adanya perubahan-perubahan yang 3 bulan berganti tadi, kita tiba-tiba harus bekerja di rumah. Terus kita juga harus bekerja di kantor. Tapi di saat yang sama, kita juga berperan sebagai anggota keluarga nih, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, tentunya tanggung jawab sebagai anggota keluarga maupun tanggung jawab sebagai pekerja itu jadi sesuatu yang harus diubah lagi nih tatanannya, karena waktu kita nggak bisa membagi waktu dengan jelas, misalnya anak kan sekarang semua juga PJJ ya, sekolahnya di rumah. Nah, waktu laptop cuma 1, padahal bapaknya harus kerja, ibunya juga harus kerja. Si anak misalnya punya anak 3. Nah, gimana tuh kita membagi waktu? Semuanya harus ujian. Di situ yang kita juga akan terjadi nih tuntutan tanggung jawab sebagai anggota keluarga maupun di saat kita harus membagi waktu untuk pekerjaan yang sifatnya juga urgent. Di situ yang nanti stresor ini yang akan menambah beban tambahan kenapa seseorang itu jadi mudah tegang atau stres atau bahkan jadi mudah marah. Nah, selain itu, kalau kita juga tipenya yang sangat-sangat khawatir, terus kita banyak mencari informasi, dan cara kita mencari informasi kadang-kadang tergantung kepribadian nih. Ada orang yang senangnya mencari berita yang sifatnya menambah drama gitu, cari berita di WhatsApp group gitu, yang WhatsApp grupnya isinya ibu-ibu pencemas semua. Nah, itu kadang-kadang bukannya kita tambah tenang, malah kita bikin takut. Oh, si ini positif loh, wah sekarang Surabaya udah jadi hitam, Unhas udah jadi hitam, padahal kita nanti harus transit nih misalnya di Makassar gitu, pesawat kita waktu kita mesti kerja di offshore di Papua gitu atau apa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang juga bisa menambah ketakutan-ketakutan, karena berita-berita yang menambah cemas itu juga menjadi satu tambahan pressure buat kita secara kejiwaan bisa terganggu. Nah, problem lain adalah waktu kita mendapat tanggung jawab yang baru, kita tidak di rumah atau di kantor tidak ada sarana prasarana yang memadai. Misalnya gini, kita harus pakai komputer sama-sama atau misalnya ruang kantor kecil sekali. Sedangkan WiFi nih, semua harus sifatnya pakai WiFi sekarang.
waktu internet itu tidak kuat atau internet itu tidak baik, itu pun juga bisa menimbulkan satu problem tersendiri. Atau berbagi komputer, berbagi ini, di saat kita juga takut nih tertular, si itu katanya kemarin positif ya, wah saya nanti bagaimana. Nah, satu lagi yang juga jadi problem adalah waktu komunikasi kita tidak baik, atau kita berpikir pakai pikiran kita. Kita merasa ini tim kerja udah puluhan tahun nih sama-sama. Jadi selama ini kayaknya udah pakai pikiran aja, udah bahasa pikiran tuh udah nyambung gitu, nggak usah dibahasain. Itu ada kerjaan ini ya, udah saling bagi gitu. Ternyata kita tidak membagi dengan jelas, nggak jelasin bahwa itu besok harus jadi ya, ini nanti si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, ngerjain itu. Kita tidak membagi itu dengan jelas. Nah, seringkali miskomunikasi ini yang akan jadi sumber konflik di pekerjaan yang sifatnya harus separuh dikerjakan di kantor, separuh dikerjakan di rumah. Atau waktu kita tidak mengkomunikasikan, kita berpikir, kalau kerja di kantor kan jelas nih, 1 jam bisa selesai, tapi ternyata di rumah lagi ada ujian, dia baru bisa ngerjain nanti setelah siang, waktu anaknya selesai sekolah. Kalau itu tidak dikomunikasikan ke tim kerja bisa marah. Misalnya tim kerjanya adalah orang-orang yang tipenya pengennya hasil itu sesuai target gitu, 1 jam harus kelar. Nah, tapi waktu kita di saat ini tidak mungkin mengerjakan itu dalam 1 jam dan kita tidak bertanya itu harus diselesaikan kapan, itu akan jadi sumber konflik sendiri. Nah, satu lagi yang juga penting harus dipahami adalah ketidakjelasan tentang situasi COVID ini akan berlangsung berapa lama. Semua orang kan berpikir dulu PSBB cuma dipikir 2 minggu, ternyata berlangsung sampai berapa bulan. Nah, sekarang udah mulai nih ada WFO dan WFA, kita sendiri belum tahu sampai kapan. Ketidakjelasan masa depan ini buat perusahaan, buat orang tertentu, atau buat kita punya anak sendiri juga merupakan satu pressure yang tidak jelas. Nanti anak gimana nih waktu baru masuk SMP, terus saya harus kerja di kantor, nanti yang ngajarin dia siapa? Terus kalau kita mau manggil guru les di ini, nanti orang itu akan nularin nggak ya? Orang itu akan masuk rumah nggak? Hal-hal yang seperti itu juga membuat orang-orang yang punya kesulitan beradaptasi akan merasa tidak nyaman, karena dia jadi nggak bisa bikin target yang jelas. Karena waktu kita nggak jelas situasi ini sampai kapan, kita akan lebih cemas lagi. Nah, di saat yang sama, buat orang-orang yang sangat aktif, sangat visioner gitu, itu juga merupakan sesuatu saat dia harus isolated di rumah, saat dia misalnya terkena positif COVID gitu, atau dia diduga ya, misalnya belum positif gitu, itu pun juga menjadi sesuatu yang tidak nyaman gitu. Dia merasa, waduh saya nggak bisa lagi nih ketemu teman, waduh saya bakal target saya bakal nggak selesai nih. Hal-hal itu yang juga bisa menimbulkan satu problem tersendiri, bahwa dia merasa, wah target saya mau jadi manajer batal nih, atau saya nih kontraknya mau sampai kapan ya, ininya bagaimana. Buat pegawai-pegawai yang belum ini juga, yang high achiever itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya menimbulkan kecemasan tersendiri. Nah, buat kita yang bekerja sekarang kan kita tahu di rumah kita bisa menjaga tuh, kita udah tahu bahwa virus COVID-19 transmisinya melalui droplet. Jadi kita udah tahu bahwa kita jauhin aja orang, kita pakai masker, kita pakai segala macam gitu. Nah, tetapi waktu kita mau balik ke kantor, kita akan ketemu banyak orang di sana. Mulai dari OB, mulai dari ini yang kita tahu pemahamannya berbeda-beda, ya kan? Di sana tentunya kita akan perlu berpikir nih, nanti kita akan kena terinfeksi nggak ya, berhubungan dengan cara transmisi COVID-19. Jadi apa aja nih kita bisa, waktu kita mau makan aja kita takut, padahal kalau kita tahu kalau kita nggak makan nanti kita sakit, daya tahan tubuh turun. Terus kita juga tahu di pekerjaan kita akan ketemu orang lain gitu kan. Nah, di orang lain itu kita yang perlu lihat nih, bahwa nanti berpindah dari satu orang ke orang yang lain, kita harus bagaimana. Tentunya kita harus siap nih, apakah lingkungan kantor sudah menyiapkan alat makan, peralatan yang sudah cukup steril, atau kita harus bawa sendiri nih nanti. Terus bagaimana dengan pakaian kita waktu kita mau pulang dari tempat kerja ke mes, atau dari tempat kerja ke rumah gitu. Terus atau nanti permukaan benda yang kita akan singgahi di tempat, entah itu di bus, entah itu di ini. Nah, ini yang seringkali menjadi hal-hal yang perlu disikapi buat kita sama-sama. Karena kita jadi takut nih waktu kita nanti harus bersentuhan dengan orang lain atau tidak. Nah,
satu lagi yang nggak kalah serem ya, baru-baru ini kan kita juga lihat bahwa ternyata bukan dari droplet, mulai ada beberapa researchers sampai 40-an yang bilang bahwa COVID-19 ini akan bertahan nih di udara. Jadi kalau kita ada di udara, kita nggak bisa cuma pakai masker di kantor sama pas kita di luar aja. Tadinya kan kita berpikir untuk dengan jaga 2 meter itu udah aman. Dengan kita menghindari sentuhan kita udah aman. Dengan kita rajin cuci tangan udah aman. Ternyata katanya nih di udara ada. Gimana lagi tuh? Itu tentunya hal-hal ini yang akan bikin kita tegang. Waktu wah di kantor nih udaranya bersih nggak nih? Ini rutin didesinfeksi nggak nih? Gitu. Apalagi waktu kita tahu ada satu yang teman kita ternyata positif COVID atau diduga COVID, itu akan menjadi beban tambahan. Nah ini yang kita akan lihat nih di masing-masing peran kita, ternyata ada yang konflik internal yang perlu disikapi waktu kita menghadapi ini dengan cara coping yang tidak adaptif. Misalnya apa? Waktu kita merasa suka ngelihat rumput tetangga lebih hijau, kita merasa nggak adil, enak ya si itu kok kayaknya nggak dikasih beban, kok saya melulu sih yang disuruh gitu. Padahal dia nggak pernah tahu kan yang itu lagi ngerjain apa. Kita kan nggak memantau teman kita ngerjain apa. Atau yang mesti WFH mandatori juga merasa, kok saya padahal udah pengen nih, bosen nih di rumah, saya kan pengen WFO. Sedangkan yang WFO mandatori juga, kok saya sih mentang-mentang saya usianya kurang dari 50, enak ya yang udah 50 bisa kerjanya 50 sampai 60 boleh kalau di rumah sakit nih, boleh 2 kali seminggu, sisanya harus di rumah gitu. Kita tiap hari harus di kantor. Hal-hal itu yang kadang-kadang kalau kita secara mental menyikapinya dengan tidak adaptif, kita akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif yang akan berpengaruh secara kejiwaan. Nah, satu lagi juga gitu, waktu kita tidak pandai mengatur waktu, WFH ini justru menjadi satu tekanan tersendiri karena jam kerja kita jadi nggak tentu. Kita mengaturnya jadi kacau, apalagi kalau di awal-awal situasi yang masih belum stabil. Di awal-awal itu kan kita bisa ngajar sampai jam 11 malam, atau kita harus bekerja tadi, pekerjaan-pekerjaan administratif, jadi kita pindah di malam karena di saat WFH, di saat yang hari kerja biasa kita harus rapat misalnya. Itu yang tentunya juga jadi beban tambahan waktu kita menanggapinya dengan pola pikir yang bersifat negatif. Nah, satu lagi yang penting untuk pekerja juga, waktu kita nih tipe orang, kita perlu mengenali nih, kita tipe orang yang senang disupervisi atau tidak senang disupervisi. Ada orang yang nggak usah disupervisi pun dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Tapi ada orang yang justru masih butuh apresiasi atau pujian, atau dia pengen terlihat bekerja. Itu kita juga harus lihat di tim kerja kita atau diri kita sendiri. Kalau kita memang tipenya butuh supervisi, kalau kita tidak mengkomunikasikan, kita berpikir atasan kita nggak peduli gitu misalnya. Padahal belum tentu, atasan kita juga lagi sibuk mengerjakan yang lain gitu. Dan justru karena dia udah percaya sama kita nggak disupervise lagi gitu. Nah itu, tapi waktu kita berpikirnya berbeda, kita merasa, wah nih percuma deh saya kerja mau kayak apa, dicuekin, saya nggak pernah dilihat. Dia nggak pernah tahu bahwa kita kadang-kadang tetap ngelihat. Karena kita udah percaya, oh si anak ini kerjanya bener kok, jadi kita nggak perlu supervisi melekat gitu misalnya. Nah, satu juga yang perlu dilihat adalah bahwa kalau kita WFO itu punya pikiran yang berbeda nih. Kita merasa bahwa, waduh sekarang saya disuruh WFO nih, curang ya, yang WFO kan enak, kalau saya resiko tertularnya jadi lebih tinggi nih. Saya dari Bekasi harus ke Jakarta, atau saya ke offshore nih mesti naik apa nih, nanti di pesawatnya udah apa nih yang harus dilakukan. Terus nanti satu pesawat itu pasti positif nggak, rapidnya negatif nggak, atau nih rapidnya jangan-jangan rapid yang kaleng-kaleng yang bisa dibeli nggak pakai periksa gitu kan. Kita udah mikirnya yang aneh-aneh tuh karena kebanyakan berita hoak misalnya. Hal-hal itu yang membuat kita sebagai pekerja jadi bertambah nih sumber kecemasannya. Atau di saat yang sama, karena tadi kita merasa, wah nih gara-gara nggak disupervisi, saya bakal dapat potongan gaji nih karena kinerja saya nggak dihitung dengan benar. Gitu. IKI saya jadi dikurangi gitu. Jadi dia takut di PHK, takut nanti ada potongan kerja. Apalagi waktu lihat berita, wah Gojek baru mulai PHK besar-besaran nih. Pertamina kapan nih? Apalagi kalau kita yang masih belum pegawai tetap, kita jadi takut tuh untuk di PHK. Atau kita justru orang yang targetnya sangat-sangat tinggi. Kita takut nih, waduh, nih gara-gara corona nih semua berantakan. Jadi promosi bakal terhambat nih. Gitu. Itu juga jadi sumber setiap orang tergantung kepribadian masing-masing. Nah, kalau ditanya sekarang sebagai pemberi kerja pun
sebagai orang yang duduk di struktural, nggak kalah stres ya. Tadi sebagai individu kita punya target sendiri, kita punya permasalahan sendiri di pekerjaan maupun di rumah, kita sendiri juga perlu menanggung atau membuat roda di kantor ini bekerja dengan baik. Di saat yang sama juga bertanggung jawab terhadap keselamatan orang banyak, terutama yang kerja di K3 atau jadi dokter-dokter perusahaan, harus mengatur nih shift perusahaan di WFO atau WFH ini supaya mengalir dengan baik, agar tadi beban kerja tidak dirasakan overwhelm, sehingga justru kerjanya jadi berlebihan sehingga jadi lebih mudah sakit, nanti problem lagi. Atau di kantor nih, kalau orangnya terlalu banyak, penularannya jadi lebih bermasalah. Nah, selain itu juga bagaimana mengatur metode supervisi dan penggajian, ini juga menjadi sesuatu beban tambahan dan tanggung jawab yang menjadi berbeda karena situasinya berbeda. Ada separuh kerja di rumah, separuh kerja di ini, bagaimana kita mengatur supaya semuanya fair, kalau nggak pada protes nanti. Kemudian juga edukasi nih, karena di aturan tadi kebijakan itu juga punya protokol sendiri yang harus dievaluasi, misalnya harus jaga jarak aman, upaya proteksi, bahkan makan pun harus diatur, nanti jaraknya nggak boleh adep-adepan, terus harus dijarakin gitu, terus nanti kalau memang itu ada sekat-sekat kubikelnya harus ada proteksinya seperti apa, mengatur kondisi tempat kerja ini juga menjadi butuh biaya, butuh pengaturan yang lebih jelas, bahkan untuk disinfektan, higiene, alat-alat APD yang harus disiapkan, ini juga menjadi satu yang penting. Bahkan tekanan dari penentu keputusan juga, sebagai penentu keputusan itu juga nggak nyaman, karena kita bisa sebagai pekerja di protes nih, kok dokter bapak sih enak aja tinggal bilang gitu, saya yang ngerjain yang nggak enak gitu kan. Pasti semua akan ada orang-orang yang setuju atau tidak setuju tadi. Nah, itu yang kita perlu pikirkan, bahwa kita harus perhatikan. Ini slide-nya nggak ada ya? Sebentar kita ya. Nah, kalau untuk tadi tekanan waktu kita menentukan kebijakan yang baru sesuai ini, tentunya akan menjadi beban tersendiri, apalagi kalau kita orangnya yang tipenya nggak senang berkonflik, kita nggak senang dengan perubahan, pasti itu juga akan jadi menimbulkan ketegangan. Apalagi kita adalah yang di manajemen ini selalu ada tanggung jawab dari atasan yang tertinggi juga, bahwa kita harus memastikan kelangsungan perusahaan dengan baik. Ini yang menjadi beban tambahan. Nah, bagi pekerja-pekerja offshore, itu tentunya stresnya beda lagi nih, karena sekarang yang biasanya 2 minggu, sekarang harus 1 bulan. Waktu isolasinya jadi lebih lama, apalagi kalau nanti tipe orangnya yang nggak seneng, justru butuh waktu ketemu keluarga gitu. Ini yang perlu diatasi, apalagi kalau nanti misalnya di situasi ketemu keluarga itu jadi waktunya lebih lama. Nah, tapi beda lagi pada orang yang justru senangnya punya me time sendiri, waktu dia harus ketemu keluarga jadi lebih lama. Ini juga jadi konflik lagi buat orang-orang tertentu. Nah, situasinya apa tuh yang bikin dia ini? Karena biasanya mungkin di offshore situasinya tenang, tiba-tiba ketemu keluarga jadi nggak nyaman gitu. Nah, karena kan jadi 1 bulan lebih lama, kalau 2 minggu kan mungkin masih lebih enak, sekarang 1 bulan jadi lebih nggak nyaman. Misalnya dia bilang, aduh saya bosan, ngapain lagi, nggak ada hiburan di sana. Mungkin apalagi kalau sinyal buruk gitu, jadi mau hubungin keluarga atau mau nonton YouTube nggak bisa. Nah, itu hal-hal itu yang tentunya juga perlu kita sikapi nih. Begitu kita tahu, oh saya bakal 1 bulan lebih lama, saya ngapain ya? Oh saya mau nonton film ini deh, saya pas pulang ke Jakarta bawa film banyak-banyak supaya kita mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih nyaman. Atau kita ternyata tim kerja kita nggak enak nih, waduh nanti saya ketemu dia, biasanya kalau 2 minggu saya masih bisa nahan emosi deh, tapi sekarang jadi lebih nggak tahan nih, waduh nanti kalau saya sebulan ini saya bakal ini nggak ya. Nah, itu yang kita perlu sikapi nih. Tentunya ketegangan-ketegangan ini bisa menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan, karena nanti jadi problem yang baru. Nah, di saat yang sama, kalau keluarga kita nih, misalnya kita sih nggak apa-apa, bisa sebulan toh nanti akan ketemu sebulan gitu, kalau kita mau mikirnya positif. Tetapi ada hal yang belum tentu keluarga kita bisa seperti itu. Misalnya anak kita kan pengen ketemu papahnya terus gitu. Biasanya 2 minggu sekali ketemu papah nih, anak papah nih, atau anak mama gitu. Nah, tiba-tiba harus terpisah lama. Gimana nih kita menyikapinya? Kalau nanti dalam sebulan kita nggak
gagal bisa bertemu. Pada siapa nih, anak nanti gimana? Kita akan kepikiran bahwa dia akan bisa nggak ya kepisah dari saya, nanti dia akan ini nggak ya, bahkan kalau orang dulu kan ninggalin baju yang udah dipakai supaya anaknya nggak sakit panas, gitu kan, ada pikiran-pikiran seperti itu. Kalau anaknya masih kecil, yang belum bisa diajak diskusi dengan melihat sisi positif gitu misalnya. Hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian saat kita merasa tidak berdaya, tidak dapat melindungi keluarga karena kita jauh. Nah, tentunya waktu kita nggak punya resources atau kita tiba-tiba terlupa nih bahwa kita nggak sendirian nih ngadepin ini, itu yang juga jadi beban tambahan buat kita. Baik kita sebagai pekerja kantor, manajemen, atau waktu kita harus bekerja jauh dari keluarga, terpisah di pulau yang berbeda. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Nah, tentunya tadi bahwa perasaan-perasaan stres ini bukan sesuatu yang tidak normal, tetapi memang kalau ini dibiarkan itu yang akan menjadi sesuatu yang tidak normal. Kita perlu beda ini, level stres itu sebenarnya stres itu adalah alarm tubuh kita. Waktu kita menghadapi satu tekanan atau situasi yang baru. Tadi sumber stresnya kan banyak tuh, udah kita lihat. Sumber stres dari individu, sumber stres dari COVID-nya sendiri, atau tugas kita di manajemen. Jadi waktu tubuh kita menghadapi stres, tubuh kita itu, otak kita udah langsung men-set tubuh kita untuk siap fight atau flight, lari aja menghindar dari permasalahan. Nah, waktu kita dalam kondisi stres ini, itu yang kita kenal sebagai eustress. Kapan tuh eustress ini terjadi? Karena kita jadi lebih fokus dengan kita disiapkan untuk fight or flight, kita jadi tahu nih kita mesti energi kita jadi berlebih untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi di saat yang sama, kalau ini lebih dari 2 minggu dan lebih dari 3 bulan, itu akan membuat kita jatuh ke dalam kondisi fatigue atau kelelahan, atau kita bahkan exhausted, dan terakhir kita jatuh ke kondisi burnout yang kita kenal sebagai distress. Kenapa begitu? Karena pertama yang muncul waktu fight or flight itu adalah adrenalin, tetapi begitu lebih dari 2 minggu yang muncul adalah stress hormon nih, otak kita akan mengubah, jadi serotonin kita berkurang, jadi kita jadi nggak mudah bahagia, kita jadi siapnya ngelihatnya masalah terus, jadi kita tegang terus. Itu yang namanya dikuasai oleh stress hormon, dan kita di situ pikiran-pikiran kita jadi terpengaruh, sehingga kenapa kalau kita lihat tadi di slide yang paling awal, pengambilan keputusan kita jadi bisa terganggu, apalagi kalau kita yang tipenya fighter nih, jadi begitu disenggol kita bisa melacok orang gitu. Jadi gambarannya nanti macam-macam tuh, bisa gambarannya emosi kalau kita orangnya gampang mudah putus asa, mudah stres, mudah sedih, atau kita mudah marah. Jadi munculnya gangguan perilaku. Jadi kita dikit-dikit ngajakin berantem, atau orang yang biasanya ditanya baik-baik jadi responsnya jadi lebih mudah marah, mudah sensitif gitu. Atau keluhannya justru kalau orang yang memang tipenya fighter, dia nggak pernah melihat itu masalah sebagai emosi atau perilaku, tapi munculnya sebagai keluhan fisik. Keluhan fisik seperti apa? Dia jadi lebih mudah sakit, lelah, nggak semangat. Itu juga udah mulai menunjukkan adanya perubahan fisik. Nah, atau gangguannya di fungsi berpikir nih, gangguannya di fungsi pengambilan keputusan, jadi sulit konsentrasi atau lebih mudah putus asa. Udahlah Pak, saya nggak bisa, pecat aja deh saya keluar aja, atau justru bawaannya ya udah semua dia iya-iyain tapi nggak ada yang dikerjain gitu, jadi hang gitu. Itu juga udah mulai ada gangguan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat seberapa besar sih masalahnya, ini yang coba kita evaluasi. Kalau tadi ditanya, ada nggak sih alat ukurnya? Ada, nanti kita akan lihatin. Jadi dari alat ukur yang kita punya di PDSKJI, di Perhimpunan Kedokteran Jiwa, waktu selama bulan April di periode PSBB dan periode COVID awal itu ternyata dari 1.305 responden, itu 64% menunjukkan gangguan cemas dan depresi. Berupa apa? Cemasnya bisa sifatnya hanya khawatir yang berlebihan, untuk hal-hal sepele dia khawatir, mikirin anaknya, mikirin masa depan, mikirin pekerjaan, semua hal bikin dia worry. Nah, atau dia jadi lebih mudah marah, sulit rileks, jadi tegang terus. Atau sifatnya depresi. Depresi itu bisa bentuknya bukan cuman sedih loh, bukan cuman hilang semangat, tetapi bisa sifatnya gangguan tidur. Terus merasa kurang percaya diri, yang biasanya percaya, siap Pak, saya bisa. Ini jadi, aduh saya bisa nggak ya Pak? Jangan saya deh, saya nggak bisa. Jadi kita jadi hilang percaya diri kita.
atau kita jadi mulai menarik diri, mudah lelah. Nah, gejala yang menonjol tadi adalah ternyata gangguan cemas depresi itu gejala yang menonjol nih yang ke arah berat itu sudah 46% dan sedang ada 33%. Jadi ternyata di bulan April ini gambaran adaptasi kecemasan dan depresi itu udah sifatnya perlu perhatian khusus karena gangguan ya udah ke arah sedang dan berat. Yang menonjol apa? Waktu kita sudah waspada berlebih dan atau berjaga-jaga, merasa waduh nih COVID nggak bakal berlalu nih, waduh saya keuangan sudah mungkin kacau nih, atau kita merasa terisolasi, merasa terjarak yang tadinya kita nggak pernah merasa kesepian, sekarang kita mulai merasa kesepian nih, kita merasa semua orang sudah tidak mau atau tidak peduli terhadap diri kita. Nah, itu kita hati-hati. Jangan-jangan kita sudah menunjukkan gejala cemas dan depresi. Nah, 80% dari orang yang sudah terpapar dengan situasi COVID ini, 80% menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma terkait situasi-situasi yang dia lihat, mungkin dari berita-berita yang dia pantau. Aduh, ada saudara yang meninggal, ada keluarga yang sakit, terisolasi, bahkan tidak mendapatkan akses ke kesehatan dengan baik. Itu menimbulkan stres yang dia belum alami, dia seakan-akan sudah mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang mengalami COVID itu sendiri. Nah, tentunya setelah tahu itu semua kan kita nggak mau ya jatuh ke kondisi distres. Gimana sih caranya supaya apa yang kita alami tadi itu sesuatu yang normal? Karena tadi bebannya emang banyak kok, bukan Bapak Ibu ini nggak normal gitu. Tetapi kita nih orang normal yang lagi kebanyakan beban. Di saat yang sama tadi kita harus tetap running sebagai breadwinner, sebagai tulang punggung keluarga, pekerjaan harus jalan, tapi di saat yang sama kita juga harus punya keluarga yang harus kita jaga secara sosial. Jadi waktu resources yang kita punya ini nggak balance dengan beban yang ada, ini akan mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Nah, gimana? Begitu pula dengan institusi nih. Kalau kita ngomong self-care, ini bisa juga self-care untuk institusi. Kalau kita sebagai pihak manajemen. Jadi self-care ini bisa buat individu maupun self-care di situ. Oke. Nah, di situ yang kita harus lihat bahwa well-being ini bisa terganggu sehingga membuat kita punya rasa percaya diri jadi rendah tadi. Kita juga coping kita jadi tidak adaptif. Nah, ini yang harus kita tingkatkan supaya dengan self-care ini kita tetap merasa bahagia, tetap merasa percaya diri untuk menghadapi segala stres yang ada. Karena stresor itu akan selalu ada, bukan nggak pernah hilang gitu ya. Tapi dengan stres kita bisa tetap berkembang. Nah, bagaimana sih kita menjaga supaya kita bisa tetap pede? Kita ingat ada hierarchy of Maslow. Pertama yang harus kita lihat adalah apakah semua kebutuhan kita baik secara fisik atau secara mental ini terpenuhi. Karena kita baru bisa memiliki rasa aktualisasi diri yang baik, kita merasa punya rasa percaya diri untuk mengerjakan dengan baik, itu kalau kita terpenuhi kebutuhan fisik nih, baik secara mental maupun fisik ini terpenuhi. Bahwa misalnya kita merasa aman di tempat kerja, karena kita tahu bahwa kantor sudah menjaga nih kebutuhan untuk sanitasi lingkungan, terus kebutuhan untuk vitamin, masker, segala macam, baik kebutuhan itu di rumah maupun di kantor. Dan kita udah merasa aman nih untuk kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi. Nah, tapi kalau ini semua tidak terpenuhi, tentunya kita akan punya pola pikir yang sifatnya maladaptif gitu. Misalnya kebutuhan baik fisik maupun teori kita udah tahu, tapi kita punya pola pikir yang berlebihan nih, cemas yang berlebihan. Kita takut diri kita tertular, kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut ketakutan ini asalnya dari dalam diri. Ini yang harus kita ubah sehingga kita waktu berelasi dengan orang lain, yang waktu kita lihat kok dia nggak pakai masker ya, kita jadi nggak gampang membacok dia, kamu nih ganggu orang aja atau apa. Nah, relasi ini bisa terganggu, di tim kerja kita bisa terganggu waktu kita punya ketakutan berlebih. Ini yang harus kita olah. Nah, jadi supaya kita jadi punya makna dan kita tidak jatuh ke kondisi kejiwaan yang berarti. Nah, bagaimana sih cara melakukan self-care? Yang pertama kita lakukan adalah kita mulai mengenali nih tanda-tanda stres. Sekarang Bapak Ibu mesti melihat nih, apakah kita sudah mulai nih menunjukkan ada gangguan fisik atau gangguan kognitif nih dari cara berpikir, susah, sering lupa, sulit konsentrasi, atau kita mulai
kepengaruh nih pola tidur kita. Secara fisik kita sudah mulai terpengaruh atau kita udah mulai mudah tersinggung. Kalau di rumah, kalau sama orang kantor kita masih bisa tahan, tapi begitu di rumah sama istri nanya dikit kita udah mulai marah. Atau justru kita jadi marah waktu anak kita cuma minta sesuatu, mama aku minta diajarin dong, kita jadi gampang marah. Atau kita apatis, udah deh terserah, semuanya udah nggak ada gunanya, semua kacau gitu. Nah ini yang kita harus perhatikan. Atau secara perilaku nih, kita udah menunjukkan ada perubahan yang kita udah nggak jadi diri kita yang dulu. Kita lebih banyak tidur, kita lebih banyak ngurung diri, kita juga banyak melalaikan tugas. Padahal dulu kita adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau kita udah menunjukkan tanda-tanda seperti ini, kita mesti worry nih. Jangan-jangan kita udah mulai masuk ke arah ranah fatigue tuh, yang menuju ke arah distress, yang berkepanjangan. Nah, setelah kita kenal tanda-tanda ini, apa yang harus mulai kita kenali? Apa sih, mulai kapan sih kita mulai kena gangguan ini? Oh, sejak saya mulai disuruh WFO. Oh, sejak atasan saya atau tim kerja saya berubah gitu. Nah, kita mulai kenali, ada waktunya, onsetnya. Terus kita mulai kenali, apakah ini berkaitan dengan eksternal tadi? Oh, ternyata kondisi pekerjaannya nih baru, saya baru naik nih jabatan gitu. Jadi ada faktor pekerjaan yang kita belum pede. Oh, gara-gara jabatan ini sekarang saya harus mengerjakan sesuatu yang saya belum bisa menggunakan alat gitu. Nah, atau ini terkait sama internal kita sendiri, karena ketakutan-ketakutan kita terkait kita nggak perform di pekerjaan yang baru, atau kita takut beradaptasi dengan orang yang baru karena kita belum kenal, karena kita punya coping adaptasi yang berbeda nih dengan orang lain. Kita takut nggak diterima, kita takut nanti target kita atau tim kerja kita nih nggak, pace kerjanya nggak sesuai sama kita gitu. Itu adalah coping-coping yang perlu kita lihat nih, apakah kita tipe orang yang cara beradaptasinya masih butuh waktu untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru. Nah, seperti apa sih? Ini yang kita lihat. Alat ukurnya kita boleh pakai nih, ada yang namanya PCL-C17, nanti saya berikan pada tim dokter di sana untuk mengelola nih, apakah gejala ini mulai muncul saat kita pernah punya pengalaman negatif, ngelihat keluarga kita ada yang COVID atau rekan kerja kita ada yang COVID. Nah, jadi kita sering ada flashback teman kita jatuh sesek di depan kita gitu, atau kita sering mimpi. Nah, ini ada alat ukurnya. Hanya dengan 17 pertanyaan kita lihat nih, apakah kita mengalami gangguan stres pasca trauma karena kita jadi sulit konsentrasi, kita jadi mudah tersinggung, kita jadi waspada berlebih, atau sering gugup atau sering kaget gitu, atau kita menghindari tempat-tempat yang di situ saya nggak mau ke situ, di situ ada teman yang COVID gitu, jadi kita nggak mau dikerja di situ, padahal itu tempat kerja kita gitu. Nah, itu kan bikin kantor pusing lagi nih, nanti manajemen bingung lagi. Itu yang harus kita lihat, ada alat ukurnya. Nah, atau kita bisa pakai alat ukur untuk mengukur kecemasan kita nih, apakah kecemasan kita ini masih batas normal atau kita udah mulai nggak normal karena sifatnya udah dalam setiap hari selalu kepikiran sepanjang hari, atau ini sifatnya masih normal, cuma kepikiran sesekali gitu. Kita jadi gugup, jadi gelisah, wajar karena kita mesti ninggalin keluarga untuk tentunya kecemasan ini harus kita evaluasi, atau kita terkait rasa sedih yang berkepanjangan atau hilang semangat. Nah, depresi bukan hanya sifatnya perasaan, tapi bisa gangguannya ke arah fungsi berpikir nih, sulit konsentrasi, misalnya baca koran atau nonton TV yang kita biasanya seneng aja, kita kayak nggak nangkep beritanya. Itu juga hal-hal yang harus kita amati. Jangan-jangan kita udah mulai ada tanda-tanda ke arah distress yang perlu kita evaluasi. Nah, setelah kita kenal tandanya, kita mulai lihat di diri kita, apakah ini asalnya ketakutan. Ketakutannya apa nih? Apakah ketakutan tentang akses? Karena penting untuk, kan gini, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau di kejiwaan, kalau kita nggak kenal stresornya secara spesifik, kita akan mustahil cari jalan keluarnya dengan lebih optimal. Jadi penting untuk kita tahu sumber stresornya secara individu apa sih gitu. Apakah ini sifatnya ketakutan kita tertular COVID atau ketakutan kita beradaptasi dengan situasi kerja yang baru nih, karena kita nggak punya pemahaman terhadap teknologi yang digunakan. Jadi kita harus belajar gitu. Atau kita takut keluarga tertular. Ini kan yang harus nanti kita kenali. Atau kita justru orang yang sangat kreatif, tiba-tiba dipaksa diem di rumah atau diisolasi sekian waktu. Jadi kita takut bosen.
kita jadi gampang nih sedih, marah karena kita terisolasi, karena target kita tertunda. Nah, ini tentunya perlu kita kenali untuk kita cari caranya mengatasi. Nanti caranya kita evaluasi ya, nanti di belakang ada caranya. Nah, atau ini memang kita tipe orang yang berbeda sama orang kebanyakan, atau rekan kerja kita, kalau ini asalnya eksternal, kita perlu lihat apakah orang eksternal tersebut secara individu punya respons yang maladaptif, karena respons setiap orang beda-beda nih, ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Misalnya tipenya kenapa dia jadi sedih, karena rupanya sedih itu kan produk dari pikiran. Kita perlu kenal nih, kenapa perlu kita kenali coping adaptasi kita masing-masing. Kita perlu kenal isi pikiran kita. Waktu kita ngelihat COVID, apa yang muncul di kepala kita? Waduh, bakal mati nih, bakal susah nih kalau ke rumah sakit. Kita apakah cenderung catastrophizing, membuat ini jadi akhir dari dunia, bahwa saya bakal kena COVID, saya bakal mati. Kalau saya di offshore, saya kalau sakit pasti udah nggak ada pertolongan. Nah, itu yang perlu kita lihat di diri kita. Apakah kita punya kecenderungan respons yang maladaptif, atau kita justru yang tipenya denial. Teman kita ini bahkan udah jelas-jelas harus pakai masker, dia cuek aja ngerokok di pojokan, terus ngomong teriak-teriak sampai ini dropletnya kemana-mana. Nah, itu yang kita perlu lihat, dan ini tentunya akan menimbulkan gangguan nih di situasi kerja. Atau dia tipe orang yang sangat cemas sehingga cari-cari informasi berlebih, bahkan overproteksinya berlebih. Itu yang kalau kita lihat bisa di berita, ada orang cuma belanja pakai hazmat, padahal hazmat itu kan buat orang yang bekerja di tempat yang zona merah misalnya. Jadi itu yang kita lihat, bahwa orang ini jangan-jangan khawatirnya berlebih. Jadi jangan kita langsung judging orang, terus kita pendekatannya akan berbeda setiap orang. Atau yang dia denial gitu, ya udahlah, umur kan di tangan Tuhan, jadi dia nggak berusaha menjaga kesehatannya. Itu juga sesuatu yang sifatnya maladaptif yang perlu kita ubah nih. Nah, setelah kita kenal bahwa ini stresornya dari dalam, kita perlu lihat juga, jangan-jangan kita itu semua nggak ada, emang kita orang yang normal. Tapi ternyata stresornya memang lagi kebanyakan nih dari stresor di luar. Contohnya apa? Stresor di lingkungan kerja, atau di lingkungan kantor, atau di rumah nih. Kita punya konflik di anggota keluarga, misalnya keluarga kita tipenya yang butuh perhatian, yang setiap kalau kita nggak nggak WA, nggak SMS siang, dia cemburuan. Misalnya kita kebetulan baru menikah, terus pasangan kita tipenya yang cenderung mintanya diperhatiin, kalau nggak diperhatiin dia langsung curiga, wah nih jangan-jangan si bapak lagi ada pasangan nih, atau lagi sama teman kantornya. Apalagi di situasi yang sama, kita lagi di offshore, yang kita tahu koneksinya buruk. Nah, gimana tuh? Itu kan tentunya akan rentan menimbulkan konflik di keluarga. Atau justru kita harus kerja di WFH nih, tapi di situasi yang sama rumah kita kecil dan kita berebutan koneksi, harus Zoom bareng-bareng. Jadi lingkungan yang ramai itu membuat kalau kita tipe orang yang pengen sulit beradaptasi, kita jadi rentan berantem waktu gadget terbatas, terus kita harus berbagi gitu. Nah, atau menghadapi stigma nih. Stigma di pekerjaan atau lingkungan kantor itu juga akan bikin kita jadi tegang, atau kantor juga cenderung misalnya orangnya lagi sensitif gitu. Nggak usah gitu, ya, buat kita yang tinggal di apartemen aja, kita yang kerja di rumah sakit, padahal kita udah baju tuh di kantor ninggalin, di sini ninggalin. Begitu kita dilihat pakai scrub rumah sakit, begitu keluar ini langsung dituduh, ini bawa kuman ya dari rumah sakit, padahal tuh benar-benar kita di rumah sakit mandi, kita pulang, dia bilang kita nih punya keluarga, nanti kamu bawa bawa kuman ke apartemen, padahal kita di rumah juga ada ibu, ada anak, nggak mungkin lah kita membawa kuman itu ke rumah gitu. Kita kan juga mau sehat. Nah, tetapi kadang pandangan orang luar yang tidak mengerti tadi, karena dia ada kecemasan yang berlebih, itu membuat kalau kita menanggapinya dengan negatif, kita akan jadi terbeban berat, bikin depresi, atau kita justru jadi senggol bacok. Nah, atau tadi kita merasa ketidakjelasan masa depan ini membuat aktivitas itu jadi terhenti. Ini bikin kita jadi tambah stres, karena stresornya jelas, kantor jadi lebih lambat, atau kantor maunya banyak. Itu juga bisa membuat dia jadi takut waktu dia merasa, wah ini keterbatasan alat proteksi diri, kebutuhan pokok juga tentunya jadi terbatas, karena produktivitas jadi berkurang. Tentunya kantor harus mengatur nih shift-shiftnya. Ini yang juga harus kita kenali waktu kita jadi bekerja di manajerial. Nah, untuk lingkungan kerja memang harus ada 3 nih yang harus kita perhatikan. Apakah ini terkait beban kerja, atau ini relasi kerja, atau situasi kerja.
Jadi dengan kita mengenali secara spesifik, kita akan lebih mudah mengatasinya. Kalau ini beban kerja, tentunya nanti kita akan ngatur nih, mana yang mau kita kerjakan sekarang, mana yang kita delegasikan, atau ini karena terlalu monoton, karena kita tipe orang yang senang dapat tantangan. Ini yang juga kantor harus melihat. Pada orang-orang tertentu, kalau dia orang yang sangat produktif, kita cuma kasih kerjaan sedikit, dia akan boring. Jadi perlu kita tambahkan. Nah, tetapi kalau terkait relasi kerja, apakah ini terkait komunikasi? Karena ada miskomunikasi jarak jauh yang perlu diperbaiki, atau metode supervisinya, atau orang yang tipenya kerjanya perlu ada penghargaan. Nah, situasi ini yang juga perlu diolah nih nanti perlu kita bahas sama-sama. Atau ini terkait situasi kerja, karena suasana kerja yang kurang mendukung, waktu di rumah atau di kantor, misalnya harus ada jaga jarak karena ruangannya kecil, atau buat orang-orang yang punya target-target tinggi, atau orang-orang yang memang secara kepribadian butuh waktu beradaptasi. Ini yang harus dikenali tuh oleh situasi kantor, karena nggak semua orang sama sifatnya. Dan yang ini yang nanti sering jadi PR untuk dokter-dokter okupasi maupun K3. Perlu pembahasan khusus untuk bagaimana menerapkan orang-orang yang punya kecemasan berlebih waktu mempersiapkan mereka dari WFH ke WFO. Jadi perlu waktu. Nah, agar pekerjaan tadi tidak terhambat, kemudian deadline jadi lebih jelas, ini semua yang perlu disamakan persepsinya. Nah, ini sekarang kita masuk setelah kita kenal sumbernya dari mana, cara mengukurnya kayak gimana kita mempraktekkan self-care. Tadi kita ingat hierarki Maslow, yang pertama kita pastikan adalah kebutuhan fisik dulu. Pastikan kita secara fisik fit dan healthy. Kenapa kita perlu perhatikan? Karena ini virus. Dengan kita memperhatikan fisik kita selalu sehat dan kita fit, tentunya meskipun kita terpapar, kita akan lebih punya daya tahan tubuh untuk mengatasi itu. Jadi meskipun kita terkena, buktinya kan banyak orang-orang yang terkena COVID pun angka sembuhnya juga sangat mungkin. Jadi kita perlu perhatikan bahwa kita olahraga teratur, makan sehat, tidur teratur, ini adalah gaya hidup yang perlu kita olah. Nah, satu lagi adalah praktikan teknik relaksasi. Di situasi ini kita harus selalu punya waktu untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Kita jadi punya awareness nih, apa yang harus kita jaga. Nah, satu lagi yang harus kita penuhi dari segitiga Maslow yang paling bawah adalah pengetahuan. Karena itu adalah kebutuhan fisik kita untuk mengetahui nih, apakah yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat. Yang pertama adalah kita harus lihat data-data yang bukan dari sosial media. Karena kita tahu bahwa berita dari sosial media kebanyakan justru nambah cemas. Kalau kita orang yang cemas, lebih baik kita batasi sosial media. Hindari untuk terus-menerus ngecek berita. Kalau nggak kita tambah tegang. Tapi bukan berarti tidak melihat sama sekali. Yang perlu kita lihat adalah dari berita-berita yang pilah informasi yang memang perlu kita ikuti. Jadi ikuti pedoman dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan atau dari dokter sekalian. Kalau Bapak Ibu punya dokter perusahaan, mendingan tanya dokter perusahaannya. Terus kita juga harus merujuk nih dari aturan-aturan berlaku, misalnya surat edaran tentang gugus tugas untuk pencapaian percepatan penanganan COVID, yaitu bagaimana kita tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi aturan bekerja selama new normal ini juga perlu disosialisasikan dan harus diatur sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh CDC misalnya atau WHO. Nah, dari situ baru kita bisa memproteksi diri dengan memproteksi orang terdekat kita. Karena kalau ini sumbernya adalah ketakutan kita nanti orang yang di rumah. Sebelum kita pergi ke offshore, kita udah pastikan bahwa orang di rumah kita sudah aman. Mereka sudah tahu harus menjaga social distancing. Atau kalau orang kita harus panggil guru les itu udah pakai alat APD yang tepat, jaga kebersihan, cuci tangan. Terus dia juga mandi, menjaga ganti baju sebelum dia masuk ke rumah. Bahkan ada orang yang pakai kamar mandi 2, jadi dia udah pakai tempat cuci tangan di luar, terus ganti baju di kamar mandi di luar, baru dia boleh masuk gitu. Terus juga mempraktekkan etika batuk dan bersin yang benar. Nah, ini yang harus diingat nih Bapak Ibu, di tempat yang baru sekarang, pastikan kita punya alat atau barang-barang sendiri, terutama alat makan, alat sholat. Jadi kalau perlu nggak usah pakai ini sajadah itu suka pinjem-pinjem, itu lebih baik jangan. Lebih baik kita punya, kan sekarang banyak yang dijual yang kecil-kecil tuh, yang buat travel. Jadi bukan kita pelit, tapi itu buat kita sendiri. Kalau perlu karena kita takut dibilang pelit,
karena kita orang yang masih terganggu dengan situasi, kita punya dua, satu yang buat dipinjemin, satu buat ini. Tapi lebih baik kita juga saling mengingatkan atau menjaga orang terdekat, ini buat kamu aja deh gitu. Atau kalau emang kita punya berlebih, tapi kalau enggak, ya lebih baik kita ingatkan, mohon maaf saya nggak bisa ini karena takutnya saya bawa kuman, nanti saya nularin kamu. Dengan itu tentunya mereka bukan merasa kita pelit, tapi kita menjaga orang terdekat. Kemudian kita selalu rutin cuci tangan, mencuci segala barang yang tadi barang dari luar yang kontak dengan situasi luar, ini desinfeksi secara reguler, termasuk meja kerja kita, ruang kantor kita, kamar mes kita, itu harus rutin kita bersihkan. Bukan berlebihan, tetapi itu sesuatu yang harus rutin kita jaga. 5R ya. Nah, setelah kita menjaga secara fisik, baru kita masuk ke struggling yang kedua nih. Kedua adalah secara mental. Kita perlu melihat nih, apakah pola pikir kita ini sudah aman. Kalau kita udah aman, artinya kita orang yang normal. Tapi belum tentu buat semua orang yang punya keinginan yang kuat untuk tetap produktif. Itu kita harus ingat bahwa hidup itu bukan kayak perlombaan gitu, bahwa kita harus lari sprint terus, tapi hidup itu adalah maraton. Kita tahu nih situasi pandemi adalah seperti bola salju yang lagi bergulir. Kalau ada bola salju yang bergulir, tambah lama kan tambah besar tuh. Kalau kita lihat sekarang situasi pandemi di Indonesia makin tinggi. Terus bahkan sekarang berita bilang itu spreading di udara gitu. Itu kan kayak pandemi itu kan kayak bola salju yang makin lama bukan bikin kita makin tenang, tapi bisa bikin takut gitu. Tetapi ini kalau ada bola salju yang bergulir, Bapak Ibu, kita nggak perlu nahan bola salju itu. Kita akan terlindas kayak rusa ini kan. Kita bisa mati malah. Nah, caranya supaya kita bisa bertahan adalah termasuk kantor nih. Kita lihat bagaimana kita supaya tetap bertahan, kayak bahwa di situasi ini ya udah kita minggir sebentar, kita lihat situasinya kayak apa supaya kita bisa beradaptasi, karena kita tahu setiap orang lagi struggling nih, semua lagi berusaha bertahan. Yang penting kita boleh marah, boleh sedih, boleh kesel, boleh takut, tapi kita nggak boleh give up. Kita harus keep trying. Nah, caranya adalah ya udah kita berusaha bukan untuk lomba produktivitas, tapi kita tetap produktif. Jadi bukan kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita harus tetap aktif. Nah, caranya untuk tetap aktif kita harus belajar berpikir positif. Berpikir positif gimana? Ngomongnya gampang, tapi ini harus dilatih. Caranya yang pertama adalah nggak boleh membandingkan diri kita atau kita sama perusahaan lain. Kita boleh belajar dari orang lain yang sudah berhasil. Oh, kok itu udah mulai ya? Gimana tuh caranya dia mulai? Gimana caranya supaya tetap safe? Angka penularannya sedikit, jadi produktivitas lama-lama makin kita tingkatkan karena angka penularannya udah berhasil kita tekan gitu. Nah, terus kita juga harus menghargai setiap upaya yang kita capai sehingga kita nggak merasa tertinggal. Karena dengan kita selalu menghargai capaian-capaian, oke, selama seminggu berhasil, 2 minggu berhasil, 3 minggu, sebulan, dan akhirnya kita berani bikin target bulanan. Yang awalnya kita cuma target mingguan misalnya, sekarang kita bikin target bulanan, habis itu kita bikin target tahunan. Nah, kemudian kita juga mesti ngubah mindset. Setiap ada masalah, jangan kita menganggap itu sebagai kesalahan, tapi kita menganggap sebagai tantangan. Kemudian juga kritik itu kita anggap sebagai satu masukan. Ya, nah dari situ yang kita harus lihat bahwa situasi ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya mengubah kita untuk semangat untuk mengupayakan solusi. Nah, satu yang bisa bikin kita tetap positif adalah kalau kita tetap aktif, terutama buat orang-orang yang pikirannya apa? Pikirannya cemas sekali. Dengan kita mengalihkan pikiran kecemasan, dengan kita tadi udah cari solusinya, kita mulai buat nih jadwal yang teratur. Kalau kita rasa keluarga kita memang perlu untuk perhatian nih, kita buat kontak, kita bisa bekerja seperti apa. Nah, kemudian kita juga nggak boleh lupa, kita harus punya me time. Karena yang sering dilupain adalah kita sibuk sama eksternal, kita lupa berinteraksi dengan diri kita. Karena kita harus tetap punya waktu buat istirahat, melakukan hal-hal yang kita sukai, supaya kita tetap fit. Dengan kita tetap fit, kita akan bisa aktif bekerja kembali. Dan di satu sisi, untuk orang-orang yang tadi merasa boring, tetap ini kita bisa berusaha memanfaatkan waktu yang kita punya tadi untuk mempelajari sesuatu yang baru.
dan menghargai setiap prosesnya sehingga skill kita bertambah. Contohnya, waduh, saya bosen ngapain ya di sini? Waduh, nggak bisa kontak keluarga. Ada temen ngapain ya? Oh, dia kesulitan. Kesulitannya apa sih? Bisa nggak ya kita bantu? Dari situ kita bisa membina skill yang baru, membantu orang, berkomunikasi dengan baik di orang-orang yang tadinya kita nggak peduli misalnya, atau orang-orang yang kita anggap sulit. Di situ yang kita bisa menambah skill yang baru. Nah, satu yang harus kita buat adalah di situasi ini kita tahu tadi kita bukan lagi berlomba, tetapi kita berusaha untuk tetap produktif. Kita harus punya analisis SWOT. Kita harus lihat nih kemampuan institusi kita seperti apa, kemampuan kita sebagai individu seperti apa. Contohnya kelebihan kita apa nih di situasi COVID ini? Oh, saya tetap semangat dokter, saya berusaha, saya pemberani. Tapi weakness kita apa nih? Kelemahan kita. Kelemahan itu ibaratnya kita melihat bahwa oh, saya ternyata matanya minus nih, saya nggak bisa ngelihat jarak jauh. Tapi nggak bisa ngelihat jarak jauh bukan akhir dari dunia. Waktu kita melihat kita nggak mampu, siapa nih yang bisa membantu kita dalam artian kita melihat nih siapa lingkungan kita itu punya strength-nya seperti apa, di tim kerja kita strength-nya apa, supaya kita bisa membuat satu opportunity yang baru. Kacamata yang bisa kita gunakan apa? Waktu misalnya kita punya ide banyak, terus teman kita jago komputer untuk mengkomunikasikan itu. Jadi kita bekerja sama untuk ide kita sounding ke teman kita yang punya kelebihan, tapi dia idenya terbatas, tapi dia jago komputer. Nah, di situ kita akan saling melengkapi weakness dengan strength untuk menjadi opportunity yang baru. Sedangkan kalau ini masih menjadi kesulitan atau tantangan, ini yang harus kita lihat nih. Tantangan ini mungkin nggak kita atasi, atau ini lebih baik jangan dijadikan target dulu. Kita susun rencana dan optimalisasi kelebihan kita dan antisipasi kekurangannya untuk saling melengkapi supaya berjalan dulu. Nanti dari apa yang udah berjalan baru kita hadapi nih tantangan bersama tadi, sehingga threat ini tidak menjadi sumber kejatuhan institusi atau diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Kita harus lihat tuh segala target tadi kita bikin list. List tadi ini sesuatu yang mendesak atau ini sesuatu yang important nggak, penting nggak? Kalau ini lakukan dulu apa yang penting dan urgent. Contohnya, saat ini adalah kita harus mulai produktivitas, tapi kita produktivitasnya mana yang urgent dulu, mana yang important. Nah, nanti yang lain menyusul setelah semuanya aman. Oh, ternyata bisa nih dok diatur shift-nya. Nah, baru kita mulai menambah bikin planning, dan planning ini kita jalankan bertahap. Nah, kalau ini sifatnya ada dua yang urgent, tetapi ini nggak penting dilakukan oleh tim yang di offshore. Misalnya ini bisa kita delegasikan ke tim yang lagi WFH. Mungkin ini bisa berlangsung. Jadi dua-dua itu berjalan. Jadi mana yang bisa kita delegasikan? Nah, itu yang nanti supaya semuanya bisa saling dukung. Waktu yang di rumah nih, yang WFO mandatory sama WFH mandatory, dua-dua saling melengkapi. Karena yang ini saya nggak bisa untuk bikin program, mungkin bisa kita serahkan sama yang WFH. Padahal yang WFH ini otaknya sama idenya banyak, tapi kebetulan karena dia punya komorbid penyakit yang dia bakal tertular, ini bisa kita delegasikan. Jadi tim ini saling menguatkan satu sama lain. Dan kalau itu masih sesuatu yang belum bisa kita temukan jalan keluar, mungkin ini kita bikin planningnya. Atau kalau ini nggak penting sama sekali, drop aja. Misalnya kita lihat, wah kantor yang sana udah jago, itu tadi rumput tetangga lebih hijau, dia udah mulai lebih dulu mungkin. Itu yang kita perlu pikirkan. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang tidak penting saat ini, karena itu akan menambah beban. Nah, satu hal setelah kita bisa memenuhi tadi apa yang jadi kebutuhan fisik dan apa yang jadi kebutuhan mental, baik dari institusi maupun dari individu, kita harus mulai mencari jalan keluar untuk makin mensolidkan hubungan kita. Karena yang kita tahu, social distancing maupun physical distancing bukan berarti social isolasi. Waktu ibu bapak harus misalnya WFO mandatory, bukan berarti kita tidak dilibatkan dalam tim. Atau kita WFH mandatory, kita tetap bagian dalam tim. Jadi kita harus tetap terhubung. Manfaatkan media, manfaatkan segala teknologi yang ada, dan itu yang harus kita upayakan. Nah, bagaimana kita mengurangi interupsi saat kita bekerja di rumah ataupun kita harus di tempat yang terisolasi di offshore? Kita harus pastikan sarana dan prasarana itu bisa mengakomodir segala hal yang kita tadi pikirkan bakal menjadi sumber-sumber permasalahan kita. Misalnya kita bosen, ya udah kita isi, Pak, saya bakal bosen, saya kalau ngerjain ini selesai tuh Pak 2 minggu yang ini saya kasih kerjaan apa deh Pak, program. Jadi itu yang kita selama terisolasi kita mengerjakan satu hal yang baik yang bisa kita lakukan.
Nah, itu caranya tentunya kita bisa membuat kesepakatan. Tetapi kalau ini kita masih bekerja di WFH, sedangkan kita ibu rumah tangga atau kita masih berbagi karena sarana prasarana terbatas, kita mungkin perlu membuat waktu dan area kerja yang kita sepakati di rumah. Misalnya siapa kerjain apa jam berapa, terus kita bilang di kantor, Pak, nanti ini saya kirim jam 8 ya, karena anak saya lagi ujian sampai jam 12, saya baru bisa ngerjain jam 12. Kira-kira ini sih jam 4 jam kelar, Pak. Yang ini saya bikin sketsanya dulu, saya foto ya Pak. Kita menggunakan sarana yang terbatas untuk tetap kita tulis, kita kirim ke tim yang lain. Jadi ini yang harus kita komunikasikan, karena biasanya interupsi-interupsi itu terjadi waktu kita tidak membuat kesepakatan dan kita tidak mengkomunikasikan. Yang menjadi sumber konflik waktu kita tidak menyamakan persepsi dan kita tidak mengkonfirmasi ulang apa target-target yang menjadi target tim kerja kita. Jadi penting buat kita selalu menyamakan persepsi, misalnya, Pak, ini kapan targetnya? Oke, ini saya harus ngerjain dari A sampai B nih hari ini ya Pak. Ini bisa kelar sih Pak, yang ini saya kerjain besok ya Pak. Sama itu yang di setiap tim, oh nggak bisa ini semua harus kelar hari ini, kamu mampunya jam berapa? Oke, kalau kamu baru bisa jam ini dikerjain sama si A, sama si B. Nah itu yang penting untuk kita bikin Zoom meeting sama-sama, untuk samakan persepsi. Apakah kita Zoom meetingnya lebih pagi? Pak, boleh nggak Zoom meetingnya jam 6? Karena jam 7 anak saya udah sekolah. Jadi kita bikin, setelah itu kita kerja mandiri. Yang kita yakin kalau kita percaya tim kerja kita utuh, kita akan sama-sama konflik ini dan kesulitan komunikasi ini bisa kita kerjakan sama-sama. Karena kerabat, keluarga maupun rekan kerja itu pasti masing-masing punya konflik sendiri. Tapi kalau kita sudah komunikasikan, kita bisa melihat sudut pandang tiap orang dan mencoba mencari celah untuk saling memperkuat dari setiap kekurangan dan ini mencari solusi sama-sama. Dengan kita berusaha mendengarkan aktif, kita mendengarkan konflik ini, kita skill berkomunikasi kita bertambah dan skill kemampuan mengkomunikasikan juga jadi bertambah sehingga kita dapat win-win solution-nya. Nah, problemnya adalah kalau itu semua masih belum teratasi, mungkin kita juga harus jangan takut mencari bantuan. Contohnya komunikasikan kesulitan kita pada pihak kantor atau rekan kerja atau teman terdekat, bahkan anak kalau perlu. Misalnya, nak, mama nggak ngerti nih Excel. Kalau ini Excelnya yang baru, tolong dong. Nah, bisa nggak ini? Bisa sih mah, tapi ntar sore ya, atau malam ya mah, aku mesti ujian dulu. Jadi kita bisa beradaptasi, atau ada tim IT yang bisa membantu dari jauh. Seperti contohnya kayak kemarin kita, biasanya ada technical meeting dulu. Kalau ini sesuatu project besar dari kantor, kita udah bisa bikin planning nih. Wow, ternyata dari pengalaman kita, ternyata kalau untuk IT, apalagi nih dengan offshore atau apa, kita harus komunikasikan dari jauh hari. Atau kita ada gladi resiknya dulu sehari sebelum untuk memastikan bahwa itu semua akan mampu laksana. Jadi bantuan tenaga, bantuan support moral maupun suportif ini jadi penting nih untuk baik dari keluarga, teman atau rekan kerja, karena kita sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu bahwa kita tetap, nak, papa bakal kerja ya, papa akan susah tuh dihubungin jam siang karena di sana sinyalnya jelek. Tapi papa baru bisa ke sana ke tengah kota 2 minggu sekali, nanti papa ke tengah kota baru bisa kita kontak-kontakan ya. Nah selama 2 minggu kamu papa kasih PR ya, ini ada hadiah dari papa, tapi kamu buka setiap hari. Dari situ yang kita akan tetap bisa anak merasa tetap terkoneksi dari kita. Nanti kita bahas ya pas 2 minggu kita ketemu gitu. Meskipun ketemunya ketemu virtual. Nah kalau ini semua tidak teratasi dan ini kaitannya sama gangguan mental atau emosional, mungkin sudah waktunya nih nanti kita berkonsultasi dengan dokter perusahaan kita. Atau kalau kita kebetulan punya HRD yang punya background psikologi, kita juga bisa melihat nih, apakah kita orang yang lagi normal yang butuh ventilasi aja untuk kita diarahkan, karena rata-rata kita tuh sebenarnya udah tahu jalan keluar yang terbaik buat kita. Cuma saat ini semuanya jadi urgent dan important sehingga semuanya jadi kacau. Mungkin kita perlu berkonsultasi untuk pendampingan psikososial untuk membantu kita menata ulang nih, untuk bikin to-do list yang lebih mampu laksana. Dan biasanya kalau udah ada gangguan ke arah depresi berat, ada udah ke pikiran-pikiran bunuh diri, bahkan sudah mulai ada gejala fisik yang tidak sembuh-sembuh, mungkin udah waktunya kita mendapatkan pendampingan psikososial dari tenaga profesional. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai bagian dari simpulan saya bahwa kalau kita sudah memastikan nih, kantor juga udah memastikan bahwa segala kebutuhan fisik, segala situasi kantor secara fisik udah aman, tentunya kita akan berlatih 2 nih, pola hidup sehat yang baru, pola hidup suasana kantor yang baru, terus safety-nya ini akan menjaga safety di tempat kerja, safety secara emosi, dan satu hal juga kita bahkan berlatih untuk kemampuan mengontrol pikiran kita yang negatif.
adaptif karena tadi kita selalu berpikir positif. Kita menganggap bahwa segala masalah ini adalah tantangan yang baru yang bisa kita upayakan menjadi lebih adaptif. Dan kita jadi belajar untuk melihat segala perbedaan itu untuk berlatih komunikasi. Mendengarkan dengan empati, mendengarkan permasalahan orang, dan bahkan bisa berlatih skill relasi yang lebih adaptif. Kalau dulu kita langsung cut off, udahlah terserah lu deh, lu mau apa. Sekarang justru kita jadi orang yang menjadi berlatih untuk melihat hal yang positif ini dan menularkan positif ke rekan kerja yang baru. Dengan ini kita akan punya lebih percaya diri dalam menghadapi situasi karena masalah akan selalu ada, tapi kita merasa lebih positif dan lebih aware. Kita tahu kemana kita harus mencari pertolongan, kemana kita harus memanfaatkan resources yang kita punya baik dalam diri maupun rekan kerja kita atau keluarga, bahkan tim kerja kita di kantor. Dengan tentunya kita melatih punya pola adaptasi yang baru yang lebih adaptif dan kita lebih fleksibel dalam menghadapi situasi, dan kita tentunya akan punya makna hidup yang lebih baik dan kita akan lebih bahagia menghadapi segala situasi yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan, Dr. Sapta. Acara saya kembalikan lagi kepada moderator untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kasih. Baik dok, terima kasih banyak. Wah ini sangat komprehensif yang dipaparkan oleh Dr. Natalia tadi. Wah kita semua jadi lebih paham nih bagaimana apa yang terjadi, gambar umumnya terjadi ya. Artinya risiko infeksi karena COVID-19, lalu ada beban kerja, hingga sehingga ada 64% ada yang cemas bahkan sampai depresi gitu. Dan pencegahannya tadi Dr. Natali juga sudah sebutkan melalui self-care yang pada intinya adalah yuk kita mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang terdekat dan juga di tempat kerja kita. Kita sudah dituntut sehat dan edukasi diri, lalu proteksi hingga stay connected and get help. Begitu ya dok ya. Baik, nah ini Dr. Natali, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya, jadi akan kami mulai dulu, Dr. Natali. Jadi akan dimulai dari Bapak Weli yang ada di PHI OSES nih dok. Pertanyaannya ini, apakah jadwal schedule 44, maksudnya tuh 4 minggu on 4 minggu off adalah jadwal terbaik dalam masa new normal ini? Karena sebelumnya itu pekerja yang ada di offshore adalah 2 minggu on dan 2 minggu off. Bagaimana mengantisipasi perubahan schedule yang di offshore tersebut dok? Mohon diberikan tanggapan dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sapta. Terima kasih Pak Weli. Ini memang sesuatu yang penting sekali karena kita di rumah sakit pun melakukan hal yang sama. Dulu rotasi itu 2 minggu sekali misalnya. Kita ubah 4 minggu sekali itu dalam artian kita melihatnya untuk ketersediaan APD dan risiko paparan. Karena kalau dia 2 minggu sekali, kan dia 2 minggu sekali berganti-ganti tuh tim kerjanya. Itu akan menghabiskan resources juga. Misalnya dalam artian kita harus sering rapid test atau harus swab. Terus selain itu juga nanti desinfeksinya akan lebih mengganggu. Juga kemungkinan situasi adaptasinya berjalan dengan optimal. Karena biasanya dalam 2 minggu begitu udah adaptasi dia mesti balik lagi. Tapi kalau dia sebulan, buat orang-orang yang merasa, aduh saya bosen, itu akan lebih mudah karena dia akan lihat gini, oke, kita mungkin terpisah dari keluarga 4 minggu, tetapi nanti kan 4 minggu kita akan ketemu. Selama kita sudah mengisi itu dengan hal-hal yang sifatnya optimal. Nah, mengoptimalkan ini juga bisa dilakukan dari dua belah pihak, dokter. Bukan dari pihak keluarga, tetapi dari pihak si pemberi kerja maupun si pekerjanya sendiri. Kita bertiga diskusi ini. Untuk supaya ini optimal, apa saja sih yang dikhawatirkan gitu. Misalnya, bagaimana kita memberikan perhatian nih, apakah wifi di kantor atau kemungkinan kita bisa jadi pakai video call, atau kita pakai ini. Jadi, dia tidak akan terpisah karena secara virtual malam dia masih tetap bisa berhubungan dengan keluarga gitu. Tapi kalau memang situasinya di offshore itu sama sekali nggak ada yang bisa link untuk bisa berkoneksi, tentunya ini yang juga harus dipastikan bahwa keluarga saat tidak bisa berhubungan sama orang tuanya gitu, misal ayahnya yang lagi offshore, itu apa nih yang bisa disiapkan.
situasi-situasi apa waktu dia memerlukan bantuan gitu misalnya. Itu kan bisa nanti kita latih gitu si Bapak untuk melatih bahwa dia kan akan punya misalnya off kemana gitu 2 minggu, misalnya ke tempat yang dia bisa dikasih program-program khusus sehingga mereka bisa punya waktu difasilitasi oleh kantor pakai satelit gitu untuk bisa ada kayak temu keluarga gitu. Program itu tentunya membuat semua jadi oke. Nah, kalau yang 4-4 ini di offshore itu juga dibikinkan program. Apakah ada program olahraga atau program yang misalnya bosan nih sama kokinya, dia belajar masak aja masih koki sama di situasi yang pas dia libur gitu. Sehingga dia punya potensi baru. Atau yang senang bercocok tanam, saya nggak tahu apakah di sana memungkinkan untuk hidroponik segala macam. Jadi di situ yang kita bisa melihat bahwa hal-hal seperti itu memungkinkan kita menemukan satu schedule yang baru. Karena dengan kita memastikan 4-4 itu justru memastikan kantor bisa running dengan lebih optimal. Situasi kerja juga lebih aman. Ini yang kita berikan, kita sosialisasi pada pekerja. Karena kalau nggak dia disuap 2 hari, terus dia harus papasan sama orang baru di pesawat di ini, itu juga sesuatu yang nggak nyaman. Tetapi dengan memastikan 4 minggu tapi itu produktif, itu juga akan jadi aman. Nah, waktu dia off di rumah juga kita bisa, apakah off ini juga merupakan sesuatu yang harus diantisipasi. Apakah dia tipe orang yang senang kerja? Mungkin dia bisa dikasih pekerjaan yang WFH. Tapi dengan sistem yang lebih nyaman gitu. Itu juga sesuatu yang sangat mungkin dong dilatih untuk Pak Willy. Bisa dikomunikasikan sama-sama. Karena biasanya kita bisa lihat kalau sudah berjalan, apa sih yang sumber problem dan gimana mengantisipasinya. Karena kita bisa melihat. Nah, oke. Nah, kemudian nanti resources itu yang bisa kita optimalkan. Nah, kalau misalnya orang ini dari awal juga kita tanya, kamu kira-kira kalau ini kan udah sering dia di sana, kalau 2 minggu, oke. Kalau 4 minggu apa yang dikhawatirkan? Jadi dari kekhawatiran itu yang udah bisa kita carikan solusi sama-sama. Saya takut bosen, oke. Kamu hobinya apa? Supaya nggak bosen, apa yang dilatih? Supaya dia di sana tetap bisa produktif. Jadi kerja, oh iya dok, saya punya masalah sama rekan kantor. Oke, biasanya masalahnya apa? Nah, dari situ yang kita bisa latih nih skill-skill untuk berlatih untuk mengantisipasi apa yang dia khawatirkan tadi agar tidak terjadi gitu. Apakah dia dibedakan shift-nya gitu. Misalnya si orang A shift-nya pagi, yang ini shift-nya malam, jadi jauh tuh nggak ketemu gitu. Itu juga bisa dilatih untuk kita melihat apakah tim kerja ini juga sesuatu yang perlu dilihat karena kan setiap orang punya konflik gitu. Kalau memang manajemen sudah mengetahui itu. Tapi bagus kalau orangnya aware. Kadang ada orang yang nggak aware. Nah, itu yang mungkin bisa awareness ini dilatih dari tim kerja. Jadi tetap harus rutin ada pertemuan untuk minta masukan dari mereka. Dari masukan itu yang kita bisa akan carikan jalan keluar sama-sama Pak Willy biasanya. Apa yang terbaik? Apakah sumbernya adalah internal atau eksternal sehingga antisipasinya jadi lebih optimal untuk pemberi kerja atau kantor memberikan solusi yang lebih adaptif. Kalau terkait infeksi tentunya mudah, kita udah ada banyak masukan tentang proteksi, tapi kalau ini terkait mental tentunya kan perlu latihan sama-sama. Apakah nih mentalnya juga sesuatu yang masih bisa diantisipasi oleh kantor? Ini cemasnya masih cemas biasa. Cuma orangnya yang senang menyendiri, bukan senang mingle gitu. Tapi buat orang yang senang mingle, gimana supaya yang mingle ini ketemu sama yang mingle, bukan yang ketemunya sama yang senangnya diem aja gitu. Kan ada orang yang emang senangnya menyendiri, ya udah nggak apa-apa. Justru orang-orang yang kayak gitu akan tahan tuh 4 minggu di kantor. Justru dia akan stres waktu dipulangin 4 minggu di rumah. Karena dia ternyata istrinya yang senangnya ribut. Nah, di situ ya mungkin Bapak bisa kasih pekerjaan, oke, untuk kamu nggak ketemu istri, boleh nggak kamu kita kasih kerjaan, jadi kamu bisa ada alasan untuk tetap bekerja sama istri kamu di kamar untuk ngobrol, untuk bekerja, gitu. Itu bisa kita latih memang. Baik. Terima kasih Dr. Natali, Pak Willy, semoga jelas. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Joko Waspodo nih, Dr. Natali dari PHUNWJ. Jadi pertanyaannya adalah dengan situasi sekarang nih ya, kayak sepertinya pertanyaan begini dok. Apabila orang atau pekerja tidak merasa stres, itu juga disebut sakit emosional atau perilaku. Lalu faktor utama pemicu pekerja stres itu apakah
Kalau dari survei ya dok, ini apakah finansial, keluarga, pasangan, ngejar jabatan, butuh pujian, dan sebagainya. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Sabta. Nih Pak Joko, penting sekali nih pertanyaannya karena udah masuk ke coping adaptasi sama sumber stresor ya. Kalau kita ngomong tentang coping adaptasi, setiap orang beda-beda. Ada orang yang memang bisa merasakan emosi, tapi ada orang yang tidak bisa merasakan emosi, tapi dia bisa tahu fisiknya yang terganggu gitu. Jadi masing-masing orang, kalau yang tipenya fighter sama lari, ya kan itu kan kita resikonya ada fight or flight. Kalau tipenya fight, biasanya dia jarang tuh merasa emosi, kecuali dia yang senggol bacok ya, gitu. Nah dia tahu tuh, kita yang dari luar ngeliat, kok ini orang jadi gampang marah ya, gampang sensitif. Jadi lingkungan biasanya yang paham. Itu biasanya yang fighter tuh. Tapi dia biasanya yang fighter itu keluhannya, karena dia dididik secara kuat oleh keluarga, norma-norma yang dilatih oleh keluarga, dia nggak boleh menunjukkan kelemahan. Jadi dia nggak akan pernah cemas, dia nggak akan pernah takut. Biasanya dia tipenya akan merasa justru entah itu nggak bisa tidur, kalau dia biasanya yang tipe fighter itu entah itu dia nggak bisa tidur atau dia tipenya justru keluhan fisik, entah dia nanti pusing. Okay. Atau justru terganggu dari belum bisa mati. Atau kalau yang tipenya fighter tadi selain keluhan fisik bisa macam-macam tuh, bahwa keluhannya nggak bisa ini atau konsentrasinya yang terganggu. Jadi nanti lingkungan yang memodifikasi itu. Memang masing-masing orang copingnya yang berbeda-beda. Itu kan coping adaptasi kalau kena masalah. Tipe orang yang jadi sensitif, narik diri, itu mudah terlihat dari perubahan perilaku yang ada. Nah, kalau faktor utama pemicu itu kita ngomong stresor. Biasanya pemicu terkait kepribadian. Ada orang yang nggak peduli sama uang. Ada orang yang nggak peduli sama jabatan. Tetapi yang bikin dia akan stres biasanya justru misalnya dia justru kalau targetnya tidak tercapai, misalnya dia harus misalnya semua on the track gitu. Nah itu kita akan lihat tuh pada orang-orang yang perfeksionis, dia akan terganggu kalau pekerjaan itu tidak sesuai standarnya dia. Jadi dia mulai tuh gampang marah, gampang tegang, gampang kelihatan nggak tidur-tidur. Nah itu yang perlu kita lihat. Masing-masing orang lokus minorisnya berbeda-beda. Jadi sumber stres bisa semua ini terkait. Nah, tapi memang kebutuhan dasar orang biasanya kalau finansial sudah tercapai, fisik sudah tercapai, kebutuhannya naik tuh. Misalnya kebutuhan yang kedua adalah kalau kita ngomong tentang Maslow adalah emosi, bahwa dia perlu merasa aman. Jadi misalnya dia diowongke oleh lingkungan, dia dilibatkan dalam tim, bahwa dia dianggap sebagai tim leader atau dia dipuji, wah kamu hebat ya, kamu bisa ini. Misalnya kalau emang dia jago dalam mengaji atau ini dia ke pendekatan spiritualnya dia oke, ya udah kita libatin, oh dia suruh mimpin sholat bareng-bareng secara virtual. Jadi dia dilibatkan dalam tim itu menjadi sesuatu yang juga rasa belonging Pak. Itu yang kita perlu lihat, bahwa orang kadang-kadang setelah dia merasa safe secara fisik maupun emosi, dia merasa belong. Nah, kalau dia udah belong, baru dia merasa pede dan baru dia bisa merasa pekerjaannya akan nyaman. Nah, kadang-kadang orang merasa jadi stres kalau dia merasa, nih saya apa sih di kantor ini, jangan-jangan saya nggak dianggap gitu. Ada orang merasa butuh dianggapnya. Jadi kebutuhan dia adalah merasa dilibatkan dalam tim. Makanya apakah ada orang yang senang cukup jadi MC, jadi apa? Karena setiap itu yang harus kita lihat. Kelebihan dari setiap tim kerja kita apa? Waktu kita mau bikin program, tolong kalau sebisa mungkin dilibatkan setiap orang. Bahkan kalau orang itu pendiam sekalipun, kita lihat dia lebihnya apa? Oh dia jago IT, ya udah dilibatin di IT. Atau oh dia jago untuk notulen. Atau dia jago ngelihat kekurangan-kekurangan untuk audit. Jadi di sifat kelebihannya yang kita optimalkan. Karena kalau dia disuruh ngomong jadi MC dirotasi, itu yang saya agak tidak terlalu setuju. Kalau misalnya semua orang ada kebijakan di kantor kemarin yang bikin pada stres adalah setiap 6 bulan CS harus dirotasi tempatnya, padahal dia baru bisa adaptasi, dia harus dipindah lagi. Wah itu namanya kerusuhan terjadi Pak. Tapi buat orang yang senang tantangan itu menantang. Tapi buat orang yang butuh waktu beradaptasi itu justru jadi sumber pressure. Nah mungkin kalau kita di pihak manajemen kita perlu lihat
apakah orang ini yang senangnya safety playernya di mana, dan jangan sampai justru ibaratnya kekurangan itu adalah hewan kita tuh kayak hewan darat, hewan laut, hewan udara nih Pak. Kalau kita ikan, kita jagonya berenang, waktu kita dipaksa jadi burung mati kita. Tapi sebaliknya burung mau dia jagonya terbang, waktu kita dipaksa orang yang senang tampil, dipaksa suruh diem di belakang layar mati dia. Dia suruh jadi ikan berendam mati. Nah itu yang kita harus melihat nih. Sumber stresornya apa, dan jangan sampai justru sumber stresornya ini dipaparkan terus, padahal kita tahu orang ini nggak cocok untuk jadi sales, kita paksa untuk jadi sales, dia ngomong aja takut, tegang dia langsung panic attack. Tapi kalau ini orang emang senang butuh tantangan, dia suruh jadi sales senang tuh Pak, disuruh kejar target senang dia gitu. Nah itu yang harus kita kasih beban terus, karena enggak dia bosen, monoton kayak gini saya keluar aja. Jadi masing-masing orang tentunya punya faktor pemicu stres yang berbeda-beda terkait kepribadian dan terkait tadi kelebihan dan kekurangannya, itu yang harus kita lihat supaya kelebihannya jadi lebih optimal, kekurangannya bisa kita bantu untuk ditempatkan di tempat-tempat yang pas sehingga dia tetap akan lebih optimal. Ya kalau ikan kita tempatkan di laut, jago dia terbang. Ya kalau emang dia pendiam, dia nggak suka, jadiin aja auditor. Kalau emang dia orangnya sangat-sangat reseptif, sangat-sangat teliti, itu akan cocok tuh Pak untuk bekerja di bidang-bidang yang sesuai. Saya rasa itu yang bisa saya berikan jawaban untuk Pak Joko Waspodo. Ya, terima kasih Dr. Natalie dan Pak Joko atas pertanyaannya. Kita berikut ke pertanyaan berikutnya ya Dok. Ini dari Mas Reza yang ada di Jambi Merang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menghindari stres bagi pekerja lapangan atau field, di mana selama ini jadwalnya 2 minggu. Ini mirip dengan tadi pertanyaan yang pertama ya Dok dari Pak Welly nih Dok. Oke, mungkin kalau ini kan arahnya ke arah fatigue ya. Mungkin yang perlu dilihat adalah beban kerjanya. Apakah di offshore itu yang kalau 2 minggu dijadikan 4 minggu, beban fisiknya akan berlebihan atau tidak? Saya yakin di kantor pasti udah di manajemen sudah lihat tuh pressure beban kerjanya seperti apa. Kalau selama kita harus bekerja 2 minggu, itu kan ada batasan nih. Misalnya kayak kita di zona merah, itu kita nggak boleh kerja lebih dari 6-8 jam. Karena di dalam hazmat itu, di dalam baju yang panas itu, kita nggak akan bisa optimal kalau kita lebih dari 8 jam. Jadi emang yang dulu cuma misalnya shiftnya 2 shift, misalnya pagi sama malam, sekarang kita bikin 3 shift. Jadi memang harus disesuaikan dengan beban kerja supaya tadi kecenderungan untuk fatigue tidak terjadi. Saya yakin beban kerja yang harus disesuaikan nih. Waktu keluhan fisik itu jadi ada, apakah memang ini sesuai? Karena pressure fisiknya yang lebih kuat gitu. Nah, tetapi kalau udah dihitung nih bahwa nanti dia bisa istirahat dengan cukup sehingga dia bisa pulih, itu justru akan lebih oke. Karena justru stres yang optimal itu sangat diperlukan untuk orang jadi berkembang. Tapi tadi menghitung jumlah stres pada kadar yang level yang sesuai itu yang harus disesuaikan dengan alat ukur yang sifatnya oke. Jadi kita bisa mengukur pada kebanyakan orang untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik, dia akan optimal di level berapa? Apakah 12 jam? Apakah ini bisa sampai 16 jam kalau dia cuma sifatnya di belakang komputer atau apa gitu. Itu kan masing-masing beban kerja akan berbeda. Saya yakin kedokteran okupasi udah punya alat ukur yang sesuai tuh untuk mencegah agar fatigue. Nah, tetapi beda cerita nih. Kalau misalnya kita hubungkan sama pertanyaannya Pak Gary Hasan ya. Kalau ini sifatnya lebih fatigue yang karena psychological pressure. Waktu ini adalah fatigue pada orang-orang yang lebih karena ada psychological pressure yang di dalam yang gagal dikenali oleh orang-orang tertentu yang tipenya fighter. Misalnya gini, kita bisa kenal kalau fatigue yang normal adalah kita kan kalau habis kerja fisik capek ya, kayak kita habis lari maraton gitu, kita pasti capek. Atau kita habis lari sprint pasti besok paginya pegel-pegel. Tetapi yang membedakan gini, indikatornya, waktu kita tidur, kita bangun tidur besok paginya seger atau enggak. Terus waktu kita mau ke kantor, kita semangat atau tidak, itu yang cara ukur yang indikator yang paling tangible. Waktu kita ngelihat begitu bangun, padahal kita tidur, tapi kita ngerasa pikiran kita jalan terus kita bangun tidur, fisik kita rasanya nggak fit tetap, terus kita begitu ngelihat kantor, kita langsung, terus kita bawaannya pengen, aduh nggak usah masuk deh, saya pengen tidur lagi. Nah itu kita harus hati-hati, jangan-jangan ini udah fatigue yang sifatnya ada permasalahan psychological yang perlu dicari nih. Apakah kita udah mulai burn out ke arah yang kelebihan nih pressure-nya.
yang perlu di-adjust lagi. Apakah udah butuh venting atau udah butuh program yang membuat dia jadi lebih fit lagi gitu. Saya rasa itu yang bisa saya jawab, Dokter Sapta ya, untuk pertanyaannya Pak Reza. Oke. Baik, Dokter Natali. Itu juga tadi sempat terima kasih atas jawaban Dokter Natali dan juga untuk pertanyaan dari Mas Reza yang di Jambi Merang. Dan juga ada jawaban dari Pak Giri ya yang ada di NSB-NSO. Dan juga ini Dok, tadi Pak Giri juga tambahan menanyakan apakah ada cara ukur yang tangible Dok antara yang ditujukan dengan fisik kita dengan representasi tadi. Itu gimana Dok? Ada nggak ada apa ya? Alat ukurnya gitu ya Dok ya. Biasanya kita pakai burnout ya. Itu kita ada alat ukur tuh yang namanya burnout maslah. Itu untuk pekerja kita bisa lihat sih Pak Gary sama Dokter Sapta. Biasanya saya yakin di waktu dulu kuliah di okupasi kan kita juga diajarin tuh ada alat ukur yang namanya maslah burnout scaling itu untuk mengukur nih apakah level kelelahan fisik atau tadi perubahan emosi atau apa ini sudah bagian tanda-tanda kita udah mengalami yang namanya level burnout. Selain tadi tanda tangible, kita merasa secara fisik, kita merasa tadi semangat kita udah nggak berbeda nih. Kan kita memang kadang-kadang kerja yang namanya bosen pasti ada. Orang normal kok kalau kita bosen. Tetapi waktu bosennya sampai memutuskan untuk keluar aja atau kita merasa udah nggak ada semangat lagi, bahkan waktu kita inget ya anak saya masih kecil, anak saya butuh dana, butuh ini. Itu kan kadang-kadang perasaan bosen itu masih bisa kita atasi waktu kita melihat konsekuensi jangka panjang. Tetapi waktu kita sudah tidak bisa segala sesuatu itu udah nggak bisa kita atasi dengan baik, kita rasanya udah pengen keluar aja, itu artinya kita udah merasa ukuran bahwa nih psychological pressure-nya sudah lebih besar. Itu kita bisa ukur dengan maslah. Ada alat ukurnya. Nanti mungkin saya bisa berikan juga pada Dokter Sapta kalau memang diperlukan. Sama Pak Giri juga nanti. Ya, terima kasih Dok. Baik, ini kembali ke pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Christian. Ini ada di MOR 3 nih Dok nih. Dan jadi ada sekitar audiens kita ada 250-an lebih. Terima kasih kepada audiens yang sudah bergabung pada webinar dan virtual health talk ini. Jadi pertanyaan dari Pak Christian adalah ini ada yang berbeda Dok dalam implementasi WFH dan WFO di setiap perusahaan. Jadi ada yang full, ada yang parsial gitu. Nah ini kan juga risiko infeksinya juga padahal sama gitu Dok, exposure-nya gitu. Dan gimana nih Dok, ada hal yang dilematis ini bagaimana nih Dok menyikapinya Dok? Oke, betul sekali Pak Christian, itu juga yang kami rasakan kita di RSCM ya. Kita kan juga sama nih, institusi pemerintah, kita pegawai negeri, bahkan kita dokter tuh harus selalu sebagai nakes nih, kan kita pekerja kesehatan yang harus melayani pasien. Orang kalau ngelihat gini, wah enak ya dokter, pasiennya banyak, gajinya pasti gede, padahal resiko terpapar tinggi. Padahal jujur aja, justru dengan adanya COVID ini kita gajian malah udah 3 bulan nggak digaji. Itu hal yang dilematis. Tapi gimana kita tetap bisa berusaha untuk stay positif tadi kan pertanyaannya, ini kan sesuatu yang dilematis. Padahal anak sekolah butuh dana, kita punya pekerja juga di rumah, entah itu babysitter, supir, segala macam. Terus nanti guru les, guru apa yang supaya anak kita juga tetap berkembang kan, kita pengen punya cita-cita untuk keluarga juga. Tadi kan kita lepas dari itu semua. Nah, masing-masing perusahaan punya budaya yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa tetap berkembang sama-sama, itu yang kita biasanya saya juga karena kita di RSCM itu kita universitas untuk hospital university, jadi itu kan ada peserta didik yang sekolah juga, tapi di saat yang sama harus bekerja. Itu juga kita dapat pressure dari orang tua murid, itu yang harus memastikan resiko terpapar sedikit lebih kecil gitu kan, karena bagaimana kita membuat itu berjalan, mungkin yang harus dilakukan Pak Christian menghadapi dilema ini adalah membuka forum diskusi
kami selalu membuka forum diskusi untuk PPDS, dokter-dokter yang lagi ngambil spesialis tadi, untuk melihat apa sih kekhawatirannya sehingga kita pastikan kita bisa menjawab itu. Sehingga waktu kita berubah, itu juga di awal-awal berubah terus tuh. Stase kita ubah, tadi kita tarik dari rumah sakit jejaring, terus kita tarik dari yang tadinya stase di tempat Bangsal, kita pindahin ke pojok Sahabat yang paparannya tinggi, itu juga wah nggak kalah ininya. Tapi kenapa mereka tetap bisa oke? Karena kita buka ruang diskusi. Tapi kita juga pernah waktu itu gagal mengenali, misalnya sampai ada yang ngomong PPDS di media gitu, bilang, wah ini kita di abuse, kita nggak dijaga keselamatannya atau apa. Sebenarnya kita nggak boleh defensif terhadap itu. Waktu itu sempat terpikir, wah ini anak gimana sih kok dia nggak komit sama perusahaan. Kita kan berharap dapat semua pekerja yang komit, tapi kita harus mengenali bahwa ternyata orang yang sampai ngomong di media secara kritis itu jangan-jangan ini lagi stres. Dia nggak punya metode tempat venting yang sesuai waktu dia mengkomunikasikan kekhawatirannya. Jadi penting untuk kita di perusahaan punya tempat-tempat mengkomunikasikan kekhawatirannya dan kita liatin upaya-upaya kita memberikan jalan keluar dengan kita memperlihatkan semua upaya dan setiap ada perubahan kita komunikasikan dan setiap perubahan itu dasarnya apa kita komunikasikan, biasanya mereka akan lebih mengerti dan lebih bisa nerima. Marah pasti, kesel pasti, apalagi kita di pemberi kebijakan tuh selalu diprotes. Saya kebetulan kepala program studi, jadi juga dapat tekanan dari dekan, dapat tekanan dari ini. Tetapi di situasi itu kita juga tetap nggak merasa tertekan karena kita melihat ya udah ini resiko kerja yang harus kita tanggung, tapi gimana caranya supaya semua berjalan dengan selamat. Dan akhirnya setelah oke, baru kita ngejar target yang produktif nih Pak. Oke, sekarang peserta didik tadinya cuma kita yakinkan mereka selamat, tapi tetap terpapar untuk dapat proses pembelajaran. Untuk evaluasi nanti dulu deh, kita nggak ngomong ujian. Akhirnya kita minta waktu, tenggat waktu lebih gitu. Itu yang kita negosiasiin adalah cara mencapainya dan bagaimana mencapainya dengan aman. Jadi mungkin nanti kalau untuk budaya organisasi, untuk produktivitas bagaimana kita memastikan supaya tetap aman dan nanti kalau kita udah produktif pasti gaji akan diberikan. Itu juga yang kita omong sama PPDS bahwa waktu kamu udah ini kamu pasti haknya akan diberikan. Tapi saat ini kewajiban kita bersama adalah untuk bertahan dulu, untuk bisa survive. Begitu kita udah survive semua aman, kita akan bisa ngomong tentang produktivitas. Jadi setiap tahapan itu bisa kita paparkan sama-sama dan kita punya mediasi yang ini kalau kita ngomong semuanya dengan kepala dingin, konflik itu bisa diatasi. Kita dengerin dulu tadi yang kalau kita bilang bahwa kita ada di situasi konflik di rumah, misalnya istri kita termasuk waktu anak buah kita marah-marah. Bagaimana kita mendengarkan apa sih yang membuat mereka khawatir? Kita lihatkan juga apa yang berubah dari kebijakan pemerintah dan tentunya kita sudah dilatih untuk bisa beradaptasi dengan budaya itu. Tapi memang dalam periode adaptasi pasti akan jatuh bangun. Itu yang kita juga pastikan bahwa kita mengerti bahwa dalam situasi ini pasti sama-sama nggak enak. Karena ini situasi sama seperti kalau kita pakai sepatu baru, pasti lecet dulu, pasti nggak enak dulu. Tapi nanti lama-lama kalau kita udah nyaman, kita udah tahu caranya, kita akan lebih oke. Pertama kita pakai Tensoplast di belakangnya supaya enak. Tetapi lama-lama setelah kita udah tahu jalannya, kita udah bisa mengatasi supaya kita nggak melepuh, kita nggak ini. Nanti itu yang bisa dilakukan dengan kebijakan bahwa apa sih kebijakan ini bisa berlangsung sesuai dengan harapan pemberi yang kebijakan di atas, tapi bisa mampu laksana di bawah supaya semua itu berjalan dengan sinergis. Jadi kita juga bicara ke atas, kita bicara ke bawah juga. Nah, itu kita sebagai mediator harus bisa mengelola itu dengan baik. Nah, tapi untuk para manajemen juga harus punya venting sendiri. Karena kita manusia, kita sendiri punya keterbatasan. Waktu kita juga udah menunjukkan tanda-tanda burnout, kita harus bisa mengeluarkan burnout kita di tempat yang aman. Sehingga waktu kita harus menghadapi situasi yang tekanan tadi, kita juga udah lebih adaptif. Kembali kita tetap individu, kita harus punya me time, kita harus punya coping normal, kita kesel, normal kita juga gemes kadang-kadang punya anak buah atau atasan yang kok kaku banget sih, kok gini banget. Tapi waktu dia kaku sama ini mungkin beliau juga lagi punya pikiran yang saat ini dia cuma melihat satu sisi, belum melihat semua. Nah itu yang harus kita dengarkan dulu, baru kita atasi ketakutan-ketakutan untuk bisa sama nih targetnya adalah kita mencapai target yang diinginkan institusi, tapi supaya tidak
tidak mengganggu keamanan kesehatan, termasuk karena kalau kesehatan ini terganggu, tentunya biaya produksi, biaya ini juga akan terganggu semua. Dan itu yang bisa kita dekatkan, sehingga kenapa waktu awal kesannya segala proteksi itu makan biaya, tetapi ini adalah investasi yang kalau kita yakin kalau COVID bisa bertahan setahun 2 tahun lagi, kita nggak akan dirugikan, karena ini adalah bagian dari untuk mengupayakan semua aman sehingga produktivitas bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa itu sih Pak Christian yang perlu bisa dilakukan waktu kita mencoba menyesuaikan antara kebijakan baru dengan mengkomunikasikan ini agar setiap orang yang terlibat, baik dari pemberi kerja, pekerja maupun pihak manajemen, bisa sama-sama mencari jalan keluar yang baik agar tidak timbul protes atau apa. Protes pasti sih, tapi tadi protes itu kan sesuatu yang perlu kita sikapi, lihat apa sih yang dikhawatirkan dan gimana kita menyikapi sama-sama supaya ada jalan keluar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Natiar jawabannya, dan ini jawabannya similar ya Dok dengan yang ditanyakan oleh Pak Andi Juanda yang ada di PHWMO ya Dok ya. Ya. Ini ada satu lagi Dok dari Pak Agung yang ada di JOBC Menggaris. Ya. Ini apresiasi juga kepada Dr. Natalia yang sudah memberikan paparannya tadi, dan ini bagaimana Dok menghadapi atau menghindari ya orang yang suka memulai atau ngajak ribut atau berdebat nih. Kalau WFH sih kan kalau WFH nggak bisa dihindari, tapi kalau enggak kan bisa ditinggal sepedaan misalnya. Ini gimana nih Dok nih? Oke, betul sekali Pak Agung. Kita kan manusia ya. Kadang-kadang waktu ada tekanan itu kan kalau di kedokteran jiwa tuh kayak kuman. Kita manusia, waktu kita kena kuman pasti kita akan keganggu nih. Kita bakal demam atau apa. Tapi kita bisa sakit atau kita bisa bertambah kuat. Itu pilihannya ada di kita nih. Karena coping mekanisme kita, kepribadian kita itu adalah imunitas kita saat ngadepin kuman-kuman seperti ini gitu. Anggapnya kan orang ini adalah kuman. Nah, tadi bersepeda itu adalah waktu kita berusaha menghindari konflik dengan kita tipenya flight. Untuk sementara flight itu enak gitu, tapi kita kan mau nggak mau ketemu orang ini terus gitu kan. Yang nggak enak adalah kalau kita sebulan harus berhadapan sama orang yang ngajak debat mulu, ngajak ribut mulu. Tapi pernah nggak kita mulai melihat nih, jangan-jangan orang ini memang lagi punya permasalahan, atau dia kalau cemas tipenya yang harus mensounding, mengeluarkan segala unek-uneknya sehingga lingkungan juga bisa keganggu gitu. Nah itu yang mungkin dia butuh teman untuk dengerin. Setelah didengerin, jangan-jangan dia kelar malah gitu. Tapi justru kalau kita saat dia belum kita dengerin, kita belum ngerti kenapa ya kok dia ngotot ini angka 9, padahal kita semua ngelihat satu kantor ngelihatnya angka 6, kenapa dia ribut ini angka 9, terus ngajakin debat lagi, semua satu kantor diajak debat gitu kan Pak Agung, biasanya orang-orang model gini. Nah kita bisa lama-lama kita lihat, oh ya kenapa ya kok kamu tetap takut untuk ini, kan udah di ini, apa sih yang kamu khawatirin, dengerin sampai kita bisa benar-benar mengerti sudut pandang dia, apa yang jadi sumber ketakutan. Terus habis itu menurut kamu baiknya seperti apa? Itu juga bantu dia untuk mulai melihat alternatif solusi yang ada. Jadi jangan kita taruh jawaban di mulut dia, tetapi pelan-pelan kita bantu dia untuk melihat, pernah lihat yang ini nggak? Ada loh orang yang kayak gini, nggak gitu. Nggak seperti yang kamu khawatirkan. Iya kan, tapi nanti kalau ada yang batuk, kalau ada yang positif gimana? Oke, kita udah ada alur kok. Kalau seandainya ada yang positif, orang ini langsung kita bawa. Kalau misalnya ini di offshore, kita udah ada, kita bisa telepon dan ini ambulans atau misalnya helikopter datang dan nanti semua ini sempat di off dulu, nanti di freeze, dibersihkan. Sama kayak kita misalnya kalau di rumah sakit, CT scan itu begitu dipakai dengan orang dugaan COVID, itu kita udah langsung jedain 1 jam untuk dibersihkan dulu. Begitu dibersihkan baru bisa running lagi. Jadi kita yang mengadjust situasi kantor, dan itu yang kita komunikasikan sama orang yang seperti ini. Jadi tenang bahwa semua itu udah ada yang diatur arahnya seperti ini. Biasanya kenapa orang itu suka debat? Karena dia sibuk sama pikiran ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi dan udah terlalu banyak. Nah itu yang harus kita stop. Kita bantu dia melihat mana yang bisa dia kontrol, mana yang tidak. Dan yang bisa dia kontrol adalah respons dia dalam menghadapi situasi. Nah, kita juga gitu Pak Agung. Waktu kita menghadapi ini, kita kira-kira Pak Agung punya cukup waktu banyak nggak untuk menghadapi debat orang ini? Kalau nggak, bener, tinggalin aja dulu. Waduh, kamu emang lagi ini ya udah ini boleh nggak kamu mendingan kayaknya pernah tuh ada yang masalah kayak gini bisa dibantu. Suruh dia ketemu pihak profesional.
Jadi biasanya nanti kalau ketemu profesional enak tuh, kamu bisa ngeluarin unek-unek untuk dibantu. Memang banyak banget ya masalah kamu. Jadi kita menawarkan diri untuk memberikan solusi. Solusi itu bukan kita selesaiin masalahnya loh Pak. Kita berikan arahan kemana dia bisa mendapatkan bantuan. Itu juga sudah solusi. Bisa menurunkan sedikit dari kemarahan atau ributnya dia. Tetapi di satu sisi kita pun kalau kita udah kepenuhan nih, kan stres itu kayak tetesan air tuh. Semua kuman yang kebanyakan itu kalau kita nggak keluarin, kita juga ini. Nah mungkin caranya kalau Pak Agung tipe orang yang nggak senang venting, senangnya tadi olahraga sama ini, mungkin kita bisa tuh keluar, kita ke tempat olahraga, kita nonjok-nonjokin bantal atau apa, misalnya ada samsak yang kita bisa ini, kita latihan TRX untuk ngeluarin emosi kita, sehingga kita jadi udah lebih lega sambil mungkin bayangin muka orang, ini orang apa sih gitu. Dibandingin kita langsung ngomong, nanti takut ya kalau kita ngomong langsung ke orang itu apa, nada kita nggak oke, kita tambah berdebat. Setelah kita udah oke, kita udah fresh, kita kembali lagi bisa dengerin lagi. Kalau kepaksa kita hanya berdua dengan orang itu satu tempat selama sebulan, itu hal-hal yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa, aduh sorry ya istriku lagi butuh ini, aku sebentar ngerjain ini. Jadi kita punya me time dulu, kita keluarin dulu tuh segala ini. Kita punya waktu untuk relaksasi. Relaksasi kita bisa macam-macam, nggak harus yoga, nggak harus ini. Ada orang yang relaksasinya tadi pakai TRX atau dia teriak-teriak di alam terbuka atau apa, nggak masalah. Yang penting setelah itu kita fresh. Kita bisa punya venting yang jelas. Kadang kita meso-meso sendiri di kamar mandi juga bisa loh Pak. Itu juga kadang ini, yang penting kita nggak ada yang ini, nggak ada yang denger gitu. Habis itu kita udah clear, emosi kita udah kurang, baru kita ngadepin orang yang seperti ini. Karena kalau nggak kita lagi kepenuhan nih, kita lagi emosi juga, dia emosi, biasanya kita saling bacok. Nah itu yang biasanya konflik jadi tidak terhindari. Saya rasa banyak cara yang bisa dilakukan untuk anger management. Misalnya tadi kita ngalihin ke aktivitas yang lain atau dengerin dulu. Karena biasanya itu sama kayak kita punya ibu gitu. Ibu kita kalau pencemas banget, makin kita matiin handphone, kita makin diteror. Dan diterornya bisa 24 jam. Kalau kita matiin, kita dimusuhin 3 minggu. Gitu. Diungkit-ungkit terus. Tapi kalau kita dengerin dia, jelasin, ini kita mungkin dengerin dia 3 jam tuh, ngoceh. Atau ntar lama-lama 1 jam. Kalau udah keseringan, dia cukup 10 menit, oh gitu mah, ya udah nanti ini, mah aku 3 jam nggak bisa kontak ya, aku sebulan nggak bisa kontak karena aku lagi di offshore ini nggak ada sinyal, ini deh mah, nanti kalau mama butuh, mama tulis aja surat, nanti di email, minta si kakak email, mudah-mudahan email bisa aku jawab, nanti by email ya mah. Jadi itu juga cara-cara kita melihat nih, kadang-kadang dengan kita meluangkan waktu kita mendengar, yang 23 jamnya lagi kita lebih bahagia, karena dia udah reda. Dibandingin nggak kita dengerin, makin kita nggak dengerin, dia makin teriak-teriak tuh minta perhatian. Itu juga salah satu cara yang kita bisa kenali orang ini model yang seperti apa. Apakah dia butuh emang ngeluarin, setelah itu setelah dia tenang, dia jadi orang yang enak-enak aja. Mungkin itu yang bisa saya coba berikan jawabannya ya dokter, untuk Pak Agung dan Dokter Sabta. Makasih. Baik Dokter Ida, terima kasih atas jawaban dokter. Ini waktunya udah jam 11.23 nih dok. Jadi kita akan ada di penghujung acara nih dok. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bertanya dan sudah ditanggapi Dokter Natalia. Juga mohon maaf kami tidak bisa menayangkan jawaban dari Pak Norman, Dokter Medianto, Pak Haryadi, Bang Erwin, dan Dokter Satrio, bahkan Kang Gita sampai ke Mbak Widya ya, ada Dokter Siswanto juga, ada Pak Hari Prasetyo. Mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Dengan ini saya akan kembalikan ke Dokter Natali, dok. Bu, mungkin di akhir kita Health Talk ini dok atau webinar ada apa ya kata kesimpulan atau kata akhir yang sebagai bekal kita nih dok dalam menghadapi situasi yang seperti ini yang mungkin baru kita terjadi kali ini saja gitu dok ya, dan ini seluruh penduduk hampir belahan dunia nih dok. Silakan dok. Ya. Oke, terima kasih Dokter Sabta. Mungkin ini nanti juga bisa sekalian menjawab Pak Norman deh, biar kata penutup ini bisa membantu juga. Kadang-kadang memang yang penting untuk kita hadapi saat ini sesuatu yang baru. Pasti semua orang beradaptasi. Jadi jangan takut waktu kita bikin kesalahan saat kita menentukan regulasi baru atau mencoba satu pendekatan yang baru, termasuk itu dalam menghadapi stigma kah, dalam menghadapi teman kita yang lagi stres, karena everyone is struggling.
dan strugglingnya macam-macam, ada yang senggol bacok, ada yang dengan keluhan fisik, ada yang dengan keluhan kognitif. Dengan kita selalu berusaha mulai dari diri kita, mengenali cara kita mengelola masalah, terus baru kita bisa move ke arah, setelah kita bisa mengenali kecemasan kita baru bisa membantu orang lain. Karena waktu kita mau tenggelam, kita nggak akan bisa membantu orang lain. Nah, setelah kita tenang, baru kita bisa membantu nih, lihat di lingkungan apa yang bisa saya bantu. Nah, dari situ baru kita melatih pola pikir kita yang positif. Dari ini resources apa sih yang bisa kita punya untuk mengenali tadi tim kerja kita, misalnya ada tim yang positif, terus ini masih dia dijauhi atau apa, mungkin kita yang bisa memberikan role modeling. Kita yang bisa melihat bahwa, nggak apa-apa loh selama kita pakai APD lengkap, kita masih ini, dan dia udah negatif loh, dan dia udah isolasi diri loh. Itu yang kita dekatkan dengan pengetahuan dengan webinar-webinar seperti ini juga membantu kita punya pemahaman yang lebih baik, karena kadang-kadang stigma itu terbentuk karena pengetahuan yang kurang atau orang yang sangat ketakutan dan masih denial. Nah, itu yang bisa kita hadapi adalah dengan dia paparin, terus dia melihat dengan orang-orang yang dia anggap, misalnya Pak Norman adalah role model yang di situ, dia lihat, oh Pak Norman aja berani deket ya, jadi artinya saya nggak perlu takut. Oh dia misalnya ini selama proteksi protokol kesehatan itu dijalankan dengan baik, ini semua akan baik. Karena waktu kita berusaha positif itu menular. Tapi begitu kita negatif itu juga menular. Jadi dengan kita stay positif, stay aktif, dan kita bisa mengatasi ini dengan baik, saya yakin lingkungan kantor juga akan lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan dan kita jadi lebih fleksibel. Karena satu quote yang bisa kita ingat tuh punyanya Charles Darwin gitu. Kita tahu kan Charles Darwin bilang katanya kita tuh orang yang bisa berevolusi gitu. Jadi yang bisa bertahan itu bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling bisa beradaptasi. Dan caranya kita beradaptasi adalah dengan kita mengenali apa yang lebih dari kita, apa yang kurang, dan bagaimana kita menyikapi kekurangan kita untuk lebih optimal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di akhir. Makasih. Terima kasih Dr. Natali. Jadi kata kuncinya adalah buat kayak kita adalah self care dan only the fittest will survive ya Dok ya, sesuai dengan kata Darwin ya Dok ya. Ya, terima kasih Dr. Natali atas pemaparan yang sangat menarik, komprehensif, dan kami mendapat gambaran dan ilmu baru dari dokter. Dan tidak lupa juga kepada seluruh partisipan yang hadir dalam webinar ini, panitia juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, sehingga kita bisa self care dan akan lebih fit lagi dalam menghadapi situasi yang memang membutuhkan kita untuk lebih adaptif. Demikian dari kami, salam sehat buat dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.